Oke, sebelum kita mulai, saya mau berterima kasih dulu kepada Pak Erik dan Pak Bima yang sudah bersedia sharing nih di sini. Pak Erik ini adalah Head of Investment dari BRI Ventures ya. Sebelum sebelum di BRI Ventures ini, Pak Erik juga sudah jadi founder dan entrepreneur dari berbagai bisnis dan startup. Pak Erik ini menjadi salah satu dari best graduates dari Founder Institute Jakarta tahun 2016 dan mendapatkan startup grant dari government ya, dari pemerintah, dan sudah memenangkan berbagai kompetisi startup di Indonesia. Bahkan Pak Erik ini pernah juga mengunjungi head office dari big company seperti Google, Facebook. Mantap nih ya Pak Erik ya. Nah, Pak Erik mendapatkan gelar MBA dari University College Dublin dan juga memegang sertifikasi WMI. Nah, yang mantap juga nih Pak Erik ini punya sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst dari Corporate Finance Institute. Saya tahu FMVA ini juga belajar tentang cara memvaluasi startup bisnis ya Pak Erik ya. Nah, satu lagi Pak Bima Setiaji merupakan investment venture fund dari BRI Ventures. Sebelum di BRI Ventures, Pak Bima juga menjadi digital strategy analyst di BRI Persero, terus pernah menjadi equity research analyst di NH Korindo, pernah menjadi equity sales di Mirai Asset juga, terus pernah menjadi juara di kompetisi pengetahuan pasar modal tahun 2016 di Universitas Atmajaya. Oke, presentasi akan dimulai oleh Pak Bima. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Fisela. Mungkin nanti prakteknya saya sama Erik akan ganti yang presentasi gitu karena kita bagi-bagi tugas lah untuk hari ini ya. Gitu. Okay. Jadi izin ya Bu untuk presentasinya. Ya, silakan. Oke. Udah kelihatan ya? Lagi ya, oke, udah kelihatan. Oke, sebentar. Oke, selamat sore teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar SALT hari ini. Jadi saya dengan Pak Erik kebagian untuk sebagai teman diskusi lah Bu Fisela dan tim untuk membahas kira-kira valuasi startup itu seperti apa ya gitu. Karena sekarang lagi hot banget nih kan dengan adanya IPO Bukalapak dan mungkin ke depan bakal ada IPO unicorn lainnya seperti GoTo atau Traveloka gitu ya. Nah, emang kalau kita lihat IPO startup unicorn ini sesuatu yang baru ya. Even untuk para pelaku market yang lama pun untuk IPO yang digital seperti ini mereka juga saya lihat masih meraba-raba seperti apa. Karena tentu akan ada perbedaan antara valuasi perusahaan-perusahaan old economy dengan perusahaan-perusahaan new economy gitu. Jadi kalau kita lihat kayak old economy itu kayak komoditas, semen, konstruksi, macam-macam itu adalah perusahaan-perusahaan yang old economy, di mana biasanya kita menggunakan basis valuasi itu kayak DCF, DDM, discounted dividend model, terus ada price to book value, ada price to earning, dan macam-macam sebagainya gitu. Nah sekarang dengan adanya Bukalapak IPO, tentu kita juga harus tahu bagaimana sih biasanya suatu visi atau suatu perusahaan sekuritas menvaluasi startup-startup yang berada di sektor new economy gitu. Jadi di sini kira-kira kita dari BRI Ventures ingin menjelaskan, saya dan Pak Erik ini ingin menjelaskan bagaimana sih kira-kira kita secara pribadi menilai valuasi sebuah startup gitu. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke slide, jadi di sini ada sedikit disclaimer ya buat teman-teman. Jadi untuk hari ini saya dan Pak Erik adalah perwakilan dari diri sendiri pribadi, tidak ada hubungannya dari BRI Ventures. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mengevaluasi sebuah startup atau misalnya mengevaluasi sebuah Bukalapak itu, kita sarankan untuk menggunakan analisis masing-masing gitu. Jadi untuk hari ini kita paling mau kasih beberapa masukan ya kepada teman-teman semua, seperti kita pengen memberitahu apa sih venture capital dan metode valuasi seperti apa yang biasa kita gunakan untuk mengevaluasi sebuah startup gitu. Mungkin nanti akan ada sedikit terkait mengenal lebih jauh dari venture itu apa, dan kira-kira potensial IPO startup di Indonesia itu seperti apa gitu. Dan salah satu case study yang akan dibawa adalah Bukalapak. Jadi mungkin kita sedikit fun fact ya terkait industri venture capital di Indonesia dan global tentunya gitu. Jadi kalau kita mengenal venture capital ya, kalau teman-teman Google Translate gitu, venture itu artinya apa sih? Venture itu ibarat
sebuah perjalanan yang memang risky, danger gitu. Jadi kalau kita lihat dari kata-kata danger, risky itu kita bisa langsung mengetahui bahwa sebenarnya venture capital ini berinvestasi kepada sesuatu yang uh, risk taking ibaratnya, bukan bermain aman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada beberapa instrumen investasi yang aman kayak obligasi, deposito, macam-macam, itu adalah investasi yang tentu lebih safe. Nah, cuma di sisi lain ada beberapa potensi investment yang emang masuk ke startup ini yang risky, di mana itulah salah satu target visi untuk invest di sana gitu. Jadi itulah arti dari venture capital itu sendiri, itu adalah risky ordering journey of undertaking. Nah, karakteristik venture capital sendiri itu seperti apa sih? Jadi biasanya kita di bidang venture capital yang kita lakukan sehari-hari itu pasti pertama kita nge-raise investment dari investor. Jadi kita ngumpulin berbagai investor buat invest ke fund kita. Terus kita akan melakukan financing new and rapidly growing companies gitu. Nah, termasuk satunya startup. Kita invest pada beberapa perusahaan baru yang tumbuhnya kenceng dan kira-kira mempunyai masa depan yang cerah gitu. Terus kita biasanya juga kalau masuk investment startup itu menggunakan private equity, dan biasanya kita untuk lebih minimalis risk, kita juga ambil board di dalam startup tersebut. Terus salah satu yang kita kerjakan juga adalah ketika sudah invest, kita melakukan add value gitu. Jadi kita melakukan sinergi antara portofolio kita dengan portofolio yang lain, atau dalam hal ini di Berry Ventures kita melakukan additional value kepada startup dengan membuat sinergi antara startup tersebut kepada Bank Berry atau Berry Group lain gitu. Nah, kita juga venture capital pasti kita harus mengambil high risk dan juga high reward. Terus kita biasanya juga karena kita investment di awal nih, kita nggak bisa exit dalam waktu setahun 2 tahun, tapi biasanya kita akan mengambil jangka waktu yang lebih panjang gitu, long term orientation. Dan yang terakhir, biasanya kita itu membuat pendapatan dari liquidation event seperti M&A atau IPO gitu kira-kira. Jadi karakteristik venture capital itu kira-kira seperti ini ya teman-teman. Gitu. Nah, jadi mungkin sebelum kita lebih lanjut, pasti teman-teman sering bertanya-tanya, kira-kira seperti apa sih visi atau venture capital itu mendapatkan pendapatan? Basically, visi itu mendapatkan revenue itu dari dua ya. Pertama dari manajemen fee, dan kedua dari carry. Manajemen fee itu biasanya kita akan mengambil percentage fee dari dana yang kita kelola. Contoh, kita akan mengelola dana $1 juta gitu. Nah, dari dana $1 juta ini, kita tiap tahun meng-charge kira-kira 0-2% dari $1 juta yang akan masuk ke pendapatan visi sebagai pengelola dana tersebut. Gitu. Nah, dari dana kelolaan itu, kita akan investkan ke beberapa startup, di mana ketika kita melakukan investasi kepada startup tersebut, kita tentu ujungnya ingin mendapatkan capital gain. Gitu. Contoh, kita invest ke startup A $1 juta gitu. Ternyata 4 tahun kemudian kita bisa exit dengan valuasi $3 juta gitu. Jadi kita dapat capital gain $2 juta. Nah, $2 juta inilah yang akan masuk ke dalam pendapatan carry, di mana biasanya kita membagi 80-20%, yaitu 80% buat investor, 20% buat venture capital sendiri. Jadi biasanya kita sistemnya bagi hasil. Nah, jadi inilah gambaran umum ya, kira-kira seperti apa sih sebuah venture capital mendapatkan pendapatan gitu. Nah, tentu setelah kita mendapatkan pendapatan, biasanya kita akan melakukan sebuah operasional dari visi itu sendiri gitu. Jadi buat teman-teman nih yang sering bertanya, kira-kira operasional visi itu sehari-hari seperti apa sih gitu. Jadi di dunia venture capital itu biasanya kita menyebut investor sebagai limited partner gitu. Nah, investor sendiri ini sebagai limited partner ada beberapa sumber. Jadi investor kita bisa berupa dari dana pensiun, dari bank, dari perusahaan, dari asuransi, atau dari PE atau visi lainnya gitu. Jadi bisa memungkinkan kita melakukan fund of fund. Nah, investor-investor inilah yang akan menaruh duitnya ke dana kelolaan kita gitu, di mana dana kelolaan ini akan dikelola oleh Berry Ventures sebagai general partner gitu. Nah, jadi karena Berry Ventures sebagai general partner, maka biasanya kita akan menarik fee, manajemen fee sebesar 0-2% dari total dana kelolaan gitu. Lalu dana kelolaan ini kita akan invest ke beberapa portofolio startup. Tergantung biasanya kebijakan visinya beda-beda, ada yang memang invest di majority, ada yang invest di minority gitu. Nah, setelah kita melakukan investment kepada portofolio startup, lalu kita tunggu, kita bantu kembangin startupnya 2-3 tahun, ternyata berapa lama kemudian, berapa tahun setelahnya, startup tersebut akan berencana untuk IPO gitu.
Nah, ketika IPO, biasanya dia akan melempar shares ke pasar dan dibeli oleh masyarakat dan retail atau institutional investor. Disitulah ada kesempatan exit buat venture capital itu muncul gitu. Nah, jadi ketika dia exit, itu biasanya nanti seperti yang tadi saya bilang, VC itu akan mendapatkan carry dari capital gain tersebut gitu. Biasanya itu pembagiannya antara 15-25% dari capital gain. Nah, jadi 85-75% sisanya itu akan balik ke investor. Kira-kira gambaran besarnya flow money VC itu seperti itu. Nah, lalu yang menarik juga, teman-teman pasti tahu lah ya, bahwa sebenarnya investment di startup itu sesuatu yang sangat high risk gitu. Nah, makanya di sini biasanya beberapa VC itu menerapkan skema lempar jaring gitu. Jadi dia invest ke beberapa startup dengan harapan satu startup yang dia invest itu bisa menutupi kerugian investment di startup lainnya. Gitu. Contoh, kita lihat di sebelah kanan. Contoh, hari ini saya invest ke 6 startup, dengan masing-masing startup saya kasih $10 gitu. Jadi, saya melakukan total investment $60 ke 6 startup. Lalu dalam jangka waktu 2 tahun ke depan, ternyata kita lihat ada 3 startup yang bangkrut atau tutup gitu. Jadi startup tersebut tidak memberikan keuntungan sama sekali, bahkan rugi, jadi 0. Lalu 2 startup lainnya sebenarnya dia masih jalan, masih beroperasional, cuma ternyata tumbuhnya tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Jadi ketika kita mau jual ke ke VC lain atau ke IPO, itu harganya udah turun dari waktu kita beli, atau at least harganya sama atau at par. Gitu. Jadi kita nggak bisa dapat untung sama sekali. Nah, tapi ternyata ada satu startup nih terakhir yang kita invest $10, ternyata 2 tahun ke depan dia berpotensi jadi unicorn gitu. Dan ternyata pas kita lihat valuasi dia udah dari $10 jadi $12. Jadi di sini kita bisa untung sekitar $190 gitu. Nah, startup terakhir inilah yang akhirnya bisa menutupi kerugian investment VC dari startup-startup yang gagal lainnya gitu. Jadi kalau kita hitung dari $60 investment itu ternyata baliknya bisa $214 gitu. Dan $214 ini hampir $200 itu disumbang oleh satu startup aja. Nah, inilah gameplay dari VC. Jadi biasanya kayak VC-VC yang masuk dari early stage atau di awal itu biasanya gamblingnya seperti ini. Dia masuk ke banyak VC, ke banyak startup, harapannya dari 10 atau 20 startup ini ada satu yang sukses jadi centaur atau jadi unicorn selanjutnya gitu. Jadi benar-benar high risk dan benar-benar high reward ya untuk dunia startup ini. Nah, pasti teman-teman sering bertanya ya, sebenarnya dari tadi kita ngomong valuasi startup itu seperti apa sih valuasi dari startup itu sendiri? Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya valuation game itu ada 2 ya kunci utamanya. Jadi yang pertama kita harus menentukan story, dan kedua kita harus menentukan finansial gitu. Biasanya startup yang punya story yang kuat tapi finansial nggak kuat itu biasanya bullshit gitu, karena biasanya startup seperti inilah yang biasanya menjual harapan kosong pada investor, padahal kita lihat dalamnya, oh bisnisnya nggak jalan nih, bisnis modelnya nggak bagus gitu. Atau ada lagi startup yang finansialnya bagus nih, kuat, bisnis modelnya bagus, dia mencetak pendapatan, cash flow-nya kuat, tapi ternyata dia nggak memiliki founder atau manajemen yang jago menjual kepada investor gitu. Alhasil mau nggak mau ya startup tersebut pasti untuk dalam segi funding ketinggalan sama yang lain gitu. Jadi untuk valuasi sendiri kita ada 2 kunci ya. Pertama story sama finansial. Story-nya dulu untuk bagaimana kita menjual kepada investor, lalu untuk backing story-nya kita membutuhkan finansial yang kuat. Jadi kuncinya ada 2, story dan finansial. Nah, lalu understanding the concept of valuation itself, biasanya sih saya menggunakan analogi seperti kotak ya, gitu. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini ada kotak, ya, ibaratnya startup Airbnb ini saya ibaratkan sebagai kotak. Nah, awal-awal startup Airbnb itu berdiri, itu biasanya kotak tersebut kosong, nggak ada isinya, gitu. Lalu sering berjalannya waktu, itu pasti kotak tersebut akan berisi, gitu. Bisa diisi tim yang berpengalaman, founder yang solid, terus juga setelah ada tim yang lengkap, dia pasti buat produk. Ketika produknya ada, maka akhirnya memunculkan paten atau kontrak dari intellectual property tersebut, sehingga lama-lama kotaknya itu makin terisi, dan ketika udah ada produk yang kuat, maka biasanya akan menghasilkan traction yang juga cukup bagus. Gitu. Jadi sering berjalannya waktu, kotak startup ini yang tadi kosong lama-lama terisi penuh. Gitu. Nah itulah konsep dari valuation. Kita harus memvaluasi kira-kira di dalam kotak ini tuh berapa sih harganya gitu. Nah, di dalam VC sendiri itu biasanya ada 2 istilah ya untuk kita menentukan sebuah valuasi startup. Jadi ada istilahnya yang pertama pre-money, terus yang kedua ada post-money.
Nah, bedanya apa sih pre-money dan post-money? Jadi, sebagai gambaran gampang, pre-money valuation itu ibarat tadi kotak Airbnb mau kita beli, lalu ketika kita sudah menentukan harga pre-money-nya si kotak Airbnb, maka kita akan menentukan berapa sih jumlah duit yang akan kita berikan di funding loan tersebut. Gitu. Maka harga kotak Airbnb tersebut ditambah uang yang kita berikan menjadi post-money valuation. Gitu. Contoh di sini kita menentukan kotak Airbnb tadi setelah kita isi berbagai macam produk, revenue, founder, manajemen tim, kita hargai $4. Nah, dari $4 tersebut kita memutuskan untuk berinvestasi $1, maka total valuasi post money dari Airbnb tersebut adalah $5 gitu. Nah, dari uang $1 yang kita invest, itu kira-kira kita mendapatkan 20% ownership. Cara ngitungnya seperti apa? Seperti yang sudah ditulis di bawah. Jadi $1 yang kita investasikan itu dibagi dengan post money valuation atau $5 gitu, sehingga kita total mendapatkan ownership 20%. Begitulah kira-kira gambaran singkat ya tentang pre-money dan post-money valuation. Nah, biasanya di sini untuk sebuah visi menentukan startup itu kita harus negosiasi di pre-money valuation gitu. Nah, biasanya menentukan pre-money valuation itu seperti apa gitu. Gambarannya tuh pre-money valuation itu adalah bagaimana kita sebagai venture capital memvaluasi startup tersebut gitu. Nah, di sini sendiri kita biasa menggunakan berbagai macam metode valuasi ya gitu. Namun secara garis besar ada 2 metode valuasi yang biasa kita gunakan selama ini. Jadi kalau secara basic itu untuk orang-orang finance pasti ngerti ya, ada yang namanya intrinsic valuation dan ada yang namanya relative valuation gitu. Nah, untuk intrinsic valuation itu apa sih? Jadi intrinsic valuation itu adalah contoh valuasi yang menggunakan metode perhitungan cash flow di masa depan gitu. Contohnya adalah discounted cash flow. Atau kita juga bisa menggunakan dividend discounted model. Itu adalah contoh intrinsic valuation. Lalu ada lagi skema kedua yang namanya relative valuation gitu. Jadi kalau berbeda dengan intrinsic valuation yang emang secara metode juga lebih rumit. Nah, kalau di relative valuation itu lebih mudah. Jadi kita hanya menggunakan perbandingan antara aset startup perbandingan antara startup value-nya itu sendiri dengan comparable yang sudah ada di pasar gitu. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam contoh relative valuation yang ada nih seperti price to earning, EV/EBITDA, price to sales, atau contoh kayak Bukalapak atau perusahaan unicorn lain bisa menggunakan price to GMV atau price to GTV dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya untuk yang seperti kita tahu bahwa banyak sekali nih kendala yang kita hadapi untuk memvaluasi sebuah startup. Oleh karena itu biasanya kita umumnya sih menggunakan relative valuation gitu, karena pertama lebih mudah dan lebih cepat diimplementasikan dalam prakteknya gitu. Nah, jadi untuk visi valuation sendiri ya, kita melihat ada beberapa challenge ya kalau kita menggunakan intrinsic valuation gitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa salah satu contoh intrinsic valuation yang sudah digunakan oleh pasar itu adalah DCF ya gitu. Nah, DCF sendiri itu apa sih sebenarnya? Jadi mungkin sebelum kita deep dive ke startup valuation, kita mungkin harus mengerti dulu nih cara berpikir bagaimana seorang investor memvaluasi sebuah perusahaan secara umum gitu. Secara teori finansial itu biasanya orang akan memvaluasi sebuah startup menggunakan asset value gitu, di mana aset value-nya ini pasti terus tumbuh dari cash flow yang dibuat dari perusahaan tersebut selama bertahun-tahun gitu. Jadi biasanya orang-orang yang menggunakan valuasi DCF ini dia menghitung cash flow yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut selama berapa tahun ke depan, bisa sampai 5 atau 10 tahun. Lalu habis itu dari kita estimate cash flow-nya, biasanya kita akan menilai terminal value dari startup tersebut. Lalu habis itu kita udah dapat terminal value, kita diskon dengan menggunakan diskon rate. Baru habis itu kita menentukan berapa sih nilai startup tersebut menggunakan DCF gitu. Nah, cuma seperti yang kita tahu ada beberapa isu menggunakan valuasi DCF atau DDM dalam memvaluasi perusahaan startup gitu. Contoh yang pertama, existing asset valuation gitu. Seperti yang kita tahu biasa kalau kita memvaluasi sebuah perusahaan menggunakan DCF itu kita pasti berpatokan menggunakan historical financial statement gitu. Nah, cuma seperti yang kita tahu bahwa startup ini kan adalah perusahaan yang baru berdiri ya. Ibaratnya dia baru berdiri 2-3 tahun lalu gitu. Bahkan ada perusahaan yang sudah berdiri baru 1 tahun sebelumnya dia udah valuasi udah gede gitu. Jadi secara umum startup itu sangat-sangat
lack sufficient historical data gitu. Jadi nggak ada data historical yang banyak untuk kita olah menjadi estimasi projection ke depan gitu. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya startup ini salah satu perusahaan yang emang sekarang lack aset gitu. Jadi lebih besar intangible asetnya daripada tangible gitu. Yang artinya adalah startup sendiri sekarang existing asset also a small percentage of overall value gitu. Jadi untuk existing asset valuation itu kita susah memprediksi startup. Nah lalu ada yang isu kedua itu adalah emerging asset valuation. Nah balik lagi untuk memvaluasi startup menggunakan aset itu kita ada keterbatasan financial history dari startup itu sendiri gitu. Sehingga itu membuat kita sebagai investor tentu kesusahan untuk memvaluasi startup. Nah, apalagi teman-teman ketahui bahwa walaupun pendapatan startup itu bisa kita lihat, tapi sebenarnya kalau kita lihat ke bottom line, itu banyak sekali startup-startup yang melakukan kerugian gitu, mencetak kerugian, labanya nggak ada, cash flow-nya negatif gitu, yang membuat di mana memprediksi future operating income atau profit margin ke depan itu bakal sulit gitu. Inilah yang akhirnya membuat biasanya return on capital startup itu di awal itu pasti negatif gitu karena nggak ada pendapatan masih kecil, nggak ada laba bersih, cash flow juga masih negatif, sehingga pasti tidak memberikan imbal hasil keuntungan yang menarik pada waktu awal gitu. Nah, lalu yang kedua adalah kita juga pasti kesusahan menggunakan identifying discount rate ya. Jadi yang namanya valuasi DCF itu pasti kita nggak terlepas menggunakan metode CAPM, Capital Asset Pricing Model, gitu. Di mana CAPM ini pasti menggunakan data-data yang udah ada di market gitu. Nah, tapi seperti yang kita tahu untuk saat ini sebenarnya di Indonesia di global mungkin sudah ada case study-nya ya. Cuma di Indonesia itu jarang sekali perusahaan-perusahaan startup yang sudah IPO gitu atau datanya terbuka secara umum. Mau nggak mau ini membuat data-data di market pun untuk pricing atau menentukan CPM juga nggak gampang ya gitu. Nah, terus yang terakhir ada terminal value. Di sini biasa kalau kita teman-teman melakukan financial modeling untuk menentukan terminal value itu kan kita harus memproyeksi pertumbuhan dari cash flow ke depan. Biasanya kita akan melakukan projection cash flow itu growth-nya stabil, 5%, 10%, dan sebagainya. Cuma ini nggak berlaku di startup, gitu. Karena teman-teman tahu bahwa startup ini adalah perusahaan yang tumbuhnya cepat sekali gitu. Bisa tumbuh 50%, 100%, bahkan 200%. Jadi untuk menentukan suatu terminal value dari startup itu agak susah gitu karena kita nggak bisa menghitung stable growth-nya itu selama 15 tahun ke depan tuh nggak tahu gitu. Jadi achieving stable growth for a startup is already a question mark ya buat teman-teman dan investor lain gitu. Nah, apalagi growth-nya ini tidak bisa ditranslate menjadi gitu Tesla. Walaupun selama 2020 dalam periode 2010 sampai 2019 itu dia mencetak gitu. Jadi artinya apa? Artinya karena dia nggak mau harus melihat lain untuk menentukan valuasi startup gitu karena DCF akhirnya nggak mau jadi nggak relevan gitu. Nah, untuk relative valuation sendiri sebenarnya juga ada beberapa concern ya yang harus kita pelajari gitu. Jadi biasanya concern yang pertama itu adalah biasanya kita untuk menggunakan relative valuation itu menggunakan rasio seperti price to earning, EV/EBITDA atau macam-macam. Nah, permasalahan menggunakan rasio price to earning atau EV to EBITDA adalah biasanya tuh startup pasti kinerjanya operating income-nya pasti negatif. Nggak usah jauh-jauh deh, kita bisa lihat Bukalapak. Bukalapak kalau kita lihat kemarin dari prospektusnya, kita lihat dari 2020, 2019, 2018 dia terus mencetak kerugian gitu. Walaupun sebenarnya dari 20 sampai 2021 tren kerugiannya sudah membaik. Nah, tren-tren seperti kerugian inilah akhirnya kita tidak bisa menggunakan rasio price to earning apalagi EV to EBITDA gitu karena rugi. Nah, kalaupun kita menggunakan rasio price to sales itu sebenarnya agak rancu ya gitu karena price to sales ini sebenarnya kalau dalam evaluasi perusahaan yang konvensional atau ekonomi itu tidak memberikan gambaran cost strukturnya itu seperti apa gitu dan apakah dari sales ini bisa di-convert menjadi laba bersih gitu kira-kira. Karena balik lagi sebenarnya yang investor selalu lihat dalam sebuah perusahaan itu adalah bagaimana dia mengenerate laba bersih di mana laba bersih itu bisa digunakan sebagai dividen yang akan menguntungkan si investor atau dipakai untuk menjadi laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan tersebut selama bertahun-tahun ke depan gitu di mana
dengan semakin tumbuhnya perusahaan tersebut, maka harga sahamnya semakin naik. Gitu. Nah, karena si startup ini nggak ada laba bersih, mau nggak mau kita harus menggunakan rasio price to sales atau price to GMV dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, untuk isu relative valuation adalah kita harus mencari similar startup gitu yang sudah ada di pasar. Nah, ini juga agak susah ya gitu, karena pertama di Indonesia sendiri belum banyak sekali startup-startup yang sudah IPO gitu. Jadi contoh nih, kita menentukan rasio price to GMV-nya Bukalapak di Indonesia, itu pasti nggak ada. Mau nggak mau kita harus mencari rasio price to GMV-nya Bukalapak di luar. Contoh kita harus menentukan price GMV-nya Alibaba atau price to GMV-nya Amazon. Atau paling deket deh di Singapura kita menggunakan rasio price to GMV-nya SEA Limited gitu, holdingnya dari Shopee. Nah, isu-isu itulah yang akhirnya membuat untuk memvaluasi menggunakan comparables itu agak susah di Indonesia gitu untuk startup, karena comparables di Indo nggak ada gitu, jadi kita harus lihat keluar. Lalu yang kita harus lihat adalah high failure rate juga ya gitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa startup ini untuk risiko gagal itu kencang banget ya, gede sekali. Jadi karena ada high failure rate juga, maka untuk rasio-rasio seperti yang EV per sales atau EV EBITDA itu pasti agak susah ya kita gunakan, karena balik lagi rasio-rasio tersebut itu tidak bisa menjamin survival dari sebuah startup atau perusahaan gitu. Lalu yang terakhir ada equity claim dan liquidity. Nah, jadi ini mungkin akan dibahas secara terpisah. Tapi yang jelas biasanya ketika VC melakukan invest ke sebuah startup atau perusahaan, itu biasanya dia liquidation rank itu adalah preferred shares gitu. Jadi kalau startup itu biasanya yang akan IPO menggunakan common shares. Nah, kita sebagai investor dari awal itu biasa menggunakan preferred shares gitu. Nah, perbedaan ranking inilah akan membuat sebuah valuasi startup itu berbeda gitu, karena jelas yang dimiliki preferred shares itu jauh lebih berharga daripada common shares gitu. Nah, jadi beberapa isunya yang akan kita hadapi ketika melihat sebuah startup baik dari intrinsic atau relative valuation kira-kira seperti ini. Nah, jadi biasanya nih kita di dunia VC ya, itu kita untuk memvaluasi sebuah startup itu pasti kita lihat dulu nih financing cycle seperti apa gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa startup sendiri ini kan banyak sekali ya stage-nya. Ada yang baru muncul, atau seperti Bukalapak dia udah di later stage, macam-macam. Nah, setiap cycle dari startup ini pasti valuasi berbeda-beda gitu. Nggak bisa kita menggunakan satu metode valuasi untuk startup dari A sampai Z itu sama gitu, karena setiap startup memiliki stage yang beda-beda, revenue model yang berbeda-beda, dan juga growth stage yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi untuk saat ini biasanya kita melihat ada stage yang paling awal ini adalah yaitu di mana startup baru muncul, baru lahir, dan biasanya startup-startup yang baru muncul ini itu diinvest oleh angel investor gitu. Jadi contoh misal ada investor pribadi yang punya duit $1 juta, terus dia ketemu dengan sebuah startup yang baru berdiri, butuh duit buat ngembangin produk. Nah, investor pribadi itu invest ke startup, nah itu yang dinamakan angel investor gitu. Nah, biasa dari periode ini, dari periode awal ini, teman-teman bisa lihat grafik di bawah itu ada sedikit turun ya, itu namanya value of debt gitu. Karena hampir 90% startup yang baru berdiri dari titik awal sampai ke generate revenue itu 90% gagal. Maka di sini dinamakan value of debt gitu. Nah, bagi 10% startup sisanya yang udah sukses nih ngelewatin value of debt, akhirnya dia bisa menghasilkan revenue dari produk yang dibuat gitu. Karena sebenarnya dari 100% yang startup yang dibuat itu pasti nggak semua startup itu memiliki solusi dari problem yang diciptakan gitu. Jadi ibaratnya nggak semua orang butuh produk dari startup gitu. Makanya 10% berhasil. Nah, ketika startup tersebut sudah sukses mendapatkan atau mencetak revenue, itu dia akan berlanjut ke seri-seri berikutnya gitu. Jadi setelah angel investor nanti ada seed capital. Nah, lalu dari seed itu akan lanjut ke series A. Nah, di series A inilah dia akan masuk ke namanya early stage gitu. Baru di early stage ini biasanya VC atau private equity itu biasanya masuk ke startup gitu. Atau biasa kayak inkubator yang udah cukup mature itu masuk ke sini. Jadi ketika dia udah series A, itu dia udah punya produk yang viable, udah punya tim yang cukup lengkap, terus juga udah mulai masuk revenue. Ketika 1 tahun berikutnya dia sukses, revenue-nya makin tinggi tumbuh, akhirnya dia lanjut fundraising ke series B, habis itu dia lanjut ke series C, dan selanjutnya terakhir untuk ke level IPO gitu.
Nah, di level IPO ini sebenarnya udah bisa dibilang bahwa dia sudah later stage ya gitu, dan cukup ibaratnya cukup strong performance-nya, dan dia punya fundamental yang cukup bagus untuk melakukan IPO. Jadi sebelum kita memahami bagaimana kita memvaluasi sebuah startup, kita harus membedakan dulu cycle dari startup itu sendiri gitu. Nah, ini nanti akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat nih beberapa common valuation dari VC ya untuk memvaluasi sebuah startup. Jadi ada stage yang awal, bisa kita lihat di sini ada angel round, ada seed stage round, dan pre-series A round. Nah, karakteristik dari startup-startup di segmen ini tuh apa sih gitu. Jadi biasa startup-startup yang di sini itu pasti pertama pendapatannya belum ada ya, atau baru dikit. Jadi karena produknya masih dalam pilot atau misalnya baru di launch itu belum menghasilkan revenue sama sekali. Terus juga dia biasanya memiliki historical operational yang sangat limited ya, karena biasanya baru berdiri 1 atau belum sampai 1 tahun gitu. Terus untuk proyeksi ke depannya juga masih sangat-sangat spekulatif gitu, karena kita nggak tahu apakah produk yang dibuat tersebut dapat sukses atau bisa di-convert menjadi revenue yang cukup besar ke depannya gitu. Nah, untuk startup-startup yang seperti ini nih, yang di early stage, yang angel round, seed stage, dan pre-series A, itu kita biasa menggunakan beberapa metode valuasi untuk menghitung nilai dari sebuah startup itu sendiri gitu. Jadi beberapa contoh valuasi yang kita gunakan metodenya adalah, contoh yang pertama adalah Berkus method gitu. Jadi Berkus method ini dibuat valuasinya oleh salah satu angel investor yang sudah cukup lama. Teman-teman bisa Google, namanya Dave Berkus. Dave Berkus ini membuat metode ini karena pertama ya kita tahu bahwa financial projection itu untuk di startup-startup yang di stage ini tuh sangat nggak bisa diandalkan lah ya, nggak akurat gitu. Karena pertama produknya baru launching, timnya masih baru sedikit, jadi sangat-sangat spekulatif kita menggunakan projection. Gitu, makanya di sini dia bisa menghitung sebuah startup itu menggunakan beberapa elemen gitu. Contoh, jadi di sini saya akan memberikan sedikit contoh bagaimana melakukan Berkus method. Jadi contoh di sini saya mengambil 5 kunci utama dalam menilai suatu startup. Contoh, elemen pertama adalah value, idea. Jadi kita lihat apakah idea dari startup tersebut bagus atau enggak. Terus kita lihat prototipe-nya, teknologi seperti apa. Kita lihat juga quality management team. Terus yang ketiga kita lihat apakah dia memiliki competitive advantage atau strategic relationship gitu. Baru yang terakhir kita lihat sales-nya. Nah, dari 5 elemen ini, itu biasanya kita bisa menghitung berapa sih nilai yang kita kasih per elemen. Contoh dari 5 elemen, 1 elemen kita kasih $500,000 gitu, kalau dia bagus. Jadi total kalau kita semuanya lolos 5 elemen ini, total dia dapat $2,5 juta, 500.000 kali 5 elemen gitu. Tapi ternyata ketika kita hitung, oke lah, idenya bagus gitu. Emang ternyata market butuh ini. Oke, saya kasih 500.000. Terus untuk prototype ternyata dia masih setengah jalan nih, masih dibuat. Karena dia masih dibuat, otomatis ya saya kasih setengah aja deh gitu. Jadi 250.000. Terus manajemen tim, saya lihat dia bagus, foundernya cukup punya experience yang bagus, timnya juga lengkap. Jadi saya kasih full 500.000. Terus untuk strategic valuation atau competitive advantage saya lihat untuk saat ini masih kurang nih gitu, karena bisa jadi suatu saat existing player yang udah ada nih yang lebih gede bisa masuk market ini dan mendominasi market tersebut gitu. Jadi karena riset besar saya kasih hanya 100.000 aja dari 5.000 gitu. Dan yang terakhir untuk sales, karena produknya masih belum dibuat, jadi 0 gitu. Jadi saya nggak memberikan nilai sama sekali gitu. Total dari 5 elemen ini saya memberikan nilai 1,35 juta dolar gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana menghitung valuasi startup menggunakan Berkus method. Sangat simpel sih emang gitu, tapi karena kita tahu sendiri bahwa startup-startup yang di early stage ini, yang di angel, seed stage gitu, itu udah pasti nggak punya financial historical data yang kita bisa gunakan untuk projection gitu. Jadi mau nggak mau kita harus pakai simple valuation. Lalu ada lagi scorecard valuation. Ini sebenarnya metodenya mirip ya dengan Berkus method, tapi bedanya adalah kalau di scorecard valuation itu kita memberikan bobot terhadap elemen-elemen yang kita nilai gitu. Contoh di sini saya ada beberapa elemen yang mau saya nilai dari sebuah startup. Contoh ada manajemen tim, potensial marketnya seperti apa,
produk teknologinya bagus atau enggak, competitive advantage-nya, terus juga sales partnership, terus juga apakah startup tersebut membutuhkan investment dalam waktu dekat gitu. 6 key factor ini memiliki bobot yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk startup yang baru muncul ini biasanya saya akan memberikan bobot paling besar kepada manajemen gitu. Karena mau nggak mau yang bisa membuat sebuah startup sukses itu waktu di awal adalah visi dari founder itu sendiri gitu. Karena produknya belum ada, performance belum ada, jadi mau nggak mau kita harus trust and believe kepada si founder gitu. Jadi biasanya saya akan kasih bobot terbesar di manajemen, baru habis itu bobot terbesar kedua saya kasih ke potensial market, habis itu bobot ketiga saya kasih di produk data teknologi, bisa saya dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya ketika kita sedang melakukan bobot, baru tuh kita nilai dari key elemen tersebut, nilainya berapa, lalu kita jumlah, terus dikalikan dengan bobot tersebut, maka biasanya kita mendapatkan valuasi akhir dari sebuah perusahaan itu sendiri gitu. Dan juga biasanya kalau misalnya di scorecard valuation ini kita akan membandingkan dengan startup yang sudah ada di market. Jadi kita lihat startup yang sudah ada di market ini waktu rilis ini dia valuasinya berapa sih gitu. Nah, kita bandingkan dengan valuasi yang scorecard valuation ini apakah lebih mahal atau lebih murah gitu. Lalu yang ketiga ada risk factor sum. Nah, jadi di sini lebih menitik beratkan kepada resiko ya yang akan kita nilai dari suatu startup. Semakin tinggi resiko yang startup tersebut punya, itu biasanya akan menghasilkan resiko yang nilai yang lebih rendah gitu. Jadi kalau misalnya startup tersebut contoh di sini saya akan memberikan nilai +2 untuk startup yang risknya nggak ada, atau -2 kepada startup yang risikonya sangat besar gitu. Nah, dari beberapa elemen seperti manajemen, terus ada produk, terus ada politiknya juga kita hitung, litigation, macam-macam, ada lagi reputasional dari startup itu sendiri gitu. So far kalau misalnya semua oke, maka semua dapat nilai +2. Tapi contoh ternyata startup tersebut reputasinya buruk nih, kita lihat di sosmed banyak banget komplain, terus kita lihat di review produk juga cukup jelek, maka kita kasih -2 karena ada risk di situ. Nah, jadi dari dari beberapa kriteria elemen itu kita nilai, habis itu jumlah skor yang kita punya itu lalu dikalikan dengan nilai yang harus kita berikan ya. Contoh setiap +2 itu saya kasih $500,000 gitu, tapi ketika -2 saya minus lagi jadi minus $500,000. Jadi total saya jumlah dapat deh valuasi dari startup itu sendiri gitu. Lalu ada venture capital method, dan yang terakhir ada book or liquidation value gitu. Jadi untuk di book or liquidation value ini gampangnya adalah kita menghitung startup dari aset yang dia punya ketika dia dilikuidasi, atau worst case skenario itu seperti apa. Contoh, kita lihat dia punya total aset anggap aja $100,000 gitu. Nah, dari $100,000 ini dia punya liabilitas $50,000 gitu. Jadi book value dia hanya sekitar $50,000 gitu. Nah, kalau kita mulai liquidation value dari $50,000 ini ternyata harus kita diskon lagi nih, gitu. Apakah diskonnya bisa 20%, 30%, itu terserah dari investor itu sendiri. Gitu. Jadi, untuk valuasi startup-startup yang masih berada di awal ini, kita menggunakan 5 macam metode valuasi yang sudah kita gunakan tadi. Gitu. Nah, lalu ketika startup itu akhirnya tumbuh menjadi level mid to late stage, series A, series B, series C, itu pasti karakteristiknya udah beda tuh. Biasanya udah punya produk yang berjalan, nah produk yang berjalan ini akhirnya menghasilkan, udah memiliki customer base yang kuat, sehingga menggenerate revenue yang cukup bagus, growing-nya juga cukup bagus. Cuman karena emang masih tumbuh nih, jadi kita lihat karena dia butuh hire team yang lebih banyak, dia butuh expand yang lebih kenceng, pasti bisa dipastikan cash flow-nya pasti negatif gitu. Nah, karena cash flow negatif inilah, maka startup tersebut yang di mid sampai late stage ini membutuhkan additional capital injection gitu. Dan biasanya startup di level ini itu board-nya atau direktur itu udah cukup lengkap ya, ada COO, ada CFO, CMO dan sebagainya. Nah, di stage inilah baru kita menggunakan comparable method gitu. Jadi bisa gunakan public company comparables, public transaction comparables dan sebagainya gitu. Contohnya seperti apa sih gitu. Jadi kalau public comparables method, anggap aja kita bandingin contoh nih kayak Bukalapak, kita bandingin price to GMV dari Alibaba, Amazon, terus juga Sea Limited. Ketika kita dapat price to GMV masing-masing, terus kita average, anggap aja kita dapat 1, maka price to GMV 1 kali inilah yang akan kita gunakan untuk memvaluasi Bukalapak. Gitu. Jadi misal Bukalapak
di tahun 2021 menghasilkan GMV 12 miliar dolar gitu. Jadi ternyata akhirnya kita menggunakan price to GMV 1 kali, maka valuasi Bukalapak dapatlah 12 miliar dolar gitu. Itu contohnya. Lalu yang terakhir ketika kita sudah mendekati IPO, Pak Bimanya kayaknya terputus nih ya. Sebentar ya. Itu partisipan jangan di-accept dulu aja, Ci. Iya, yang lain nanti saya tunggu dulu. Iya, ntar Pak Bima nggak bisa masuk lagi. Kayaknya koneksinya kali. Bentar. Pembicaranya hilang lenyap. Ya mungkin koneksinya lagi jelek. Sebentar ya, kita tunggu ya. Mungkin tadi ngomongin yang sensitif soal Bukalapak kali, jadi hilang. Ada yang sensi ya. Bentar. Saya coba kontak di WA dulu. Tinggal satu spot tuh, Ci, soalnya. Iya, yang waiting room udah 3. Sambil nunggu mungkin Pak Erik bisa bantu sebentar, Pak. Ya, boleh Bu Visela, Pak Alex. Ya, sebentar. Pembicaranya kena valuasi. Iya. Oke, jadi mungkin nanti materi yang konten-kontennya itu sampai menunggu Mas Bima, ini saya kasih sedikit intro deh, kalau nggak perkenalan tentang BRI Ventures saja kali ya. Soalnya nanggung tuh tadi Mas Bima, Ya. udah lagi seru-serunya gitu. Oke. Jadi terima kasih nih buat Visela, Pak Alex ya sudah bisa diundang bersama dengan rekan-rekan lain yang jiwa ingin belajarnya tinggi sekali nih, sampai hari Minggu masih mau nih meluangkan waktu 1 jam buat belajar mengenai valuasi startup ya. Jadi mungkin kalau dari saya mau cerita sedikit aja sih tentang BRI Ventures. Jadi kita ini BRI Ventures adalah anak perusahaannya dari Bank BRI. Kita jadi subsidiary yang langsung dari Bank BRI, dan kita bentuknya adalah perusahaan modal ventura atau PMV. Nah, jadi perusahaan modal ventura ini sebenarnya di Indonesia tuh konsepnya sudah lama ya, tapi bisa dibilang. Halo, Mas Bima? Halo? Iya, sorry tadi putus ya, Chief. Wah, parah nih koneksinya. Halo. Iya, udah jelas Pak Bima. Iya. Isunya kalau Zoom call nih pasti nih, Bu. Kadang-kadang putus di tengah jalan. Oh, iya. Iya, tadi sampai mana terakhir ya? Pak Erik tahu nggak nih? Saya lupa soalnya. Tadi yang sampai let's itu ya, approaching liquid stage ya. Oh, oke. Ya. Udah kuat belum, Mas Bim? Hah? Udah kuat belum, lanjut? Sudah. Ini sorry nih, belum kasih akses share nih. Oh, oke. Ya udah, oke. Siap. Sorry Pak Erik. Aduh, Pak Jaringannya parah. Siap. Udah, kalau itu lanjutin dulu Mas Bima. Tadi udah kentang soalnya. Udah kena tanggung. Siap. Thank you, Pak Erik. Siap. Oke. Masih disable nih, Bu? Masih, tunggu sebentar, belum dijadiin co-host kali. Oh ya, belum, sebentar ya. Oke, sudah jadi co-host. Oh, oke. Garip. Tadi mungkin sampai ini ya, yang later stage valuation ya? Ya. Oke, jadi pas di later stage itu, ya karena datanya udah banyak, historical udah bisa beberapa tahun ke belakang kita ambil, jadi kita bisa pakai metode DCF. Terus yang menarik itu yang kedua, kita juga bisa menggunakan valuasi menggunakan versi Chicago method gitu. Jadi kalau kita menggunakan DCF di versi Chicago method itu kita menggunakan 3 skenario nih, skenario worst case, best case, sama basic case gitu. Lalu dari 3 skenario ini kita kasih probability,
Misal yang basic skenario kita kasih 60%, base case-nya kita kasih 30%, worst case-nya kita kasih 10%. Jadi total di-evaluate, kita dapat akhirnya weighted company valuation di angka berapa. Nah, itu menggunakan VC trigonometry. Saya sih kalau untuk public company comparables sama transaction comparables mirip-mirip lah gitu. Nah, jadi kira-kira summary valuation tamanya seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk startup awal-awal nih yang masih di nomor 1, itu kita menggunakan 5 metode tadi, yang dimana pasti itu lebih ke kualitatif data ya, gitu, karena data kuantitasnya nggak ada, gitu, masih baru. Nah, biasanya di sini yang kita tanya-tanya adalah apakah sudah ada prototype, kita cek dulu idenya beneran bisa diserap market atau enggak, manajemennya pakai experience, terus kira-kira kita harus lihat case study juga nih, rivalnya itu seperti apa sih dan marketnya besar atau enggak. Gitu. Ketika udah dari series A, series B, maka kita lihat projection seperti apa ke depan, terus kita lihat kompetitornya untuk competitive advantage seperti apa, terus baru kita hitung public comparables indicate-nya seperti apa gitu. Lalu ketika di later stage baru kita lihat dari valuasi secara general ya gitu, dan juga kita udah menghitung mikro dan makro fundamental dari startup itu sendiri gitu sih. Jadi untuk menvaluasi sebuah startup itu kita nggak serta-merta bisa menggunakan satu metode aja, karena balik lagi yang seperti saya bilang itu cycle-nya beda-beda ya gitu. Untuk menvaluasi startup early menggunakan ini, ketika valuasi startup yang di mid stage menggunakan ini, dan ketika udah IPO tentu metode valuasi akan berbeda gitu. Nah, jadi yang harus kita consider lagi nih selain setelah menggunakan quantitative valuation, ada beberapa harus kita consideration juga ya dalam memvaluasi sebuah startup gitu. Yang pertama pasti dilution gitu. Jadi ketika kita invest di awal-awal, kita juga harus menghitung nih ke depannya kira-kira potensi dilusi itu seperti apa sih untuk startup gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, biasanya tuh ketika startup baru berdiri, itu mungkin perbagian sahamnya bisa 50% founder, 50% ke founder gitu. Atau bisa juga 75% founder, 25% ke founder gitu. Kenapa saham founder harus lebih tinggi dari co-founder atau yang lain? Karena founder inilah yang akan memegang key power dari startup tersebut gitu. Karena ibarat startup ini kan dia geraknya harus cepat ya, dia harus tumbuh. Sehingga ketika dia menentukan sebuah keputusan itu harus cepat gitu. Nah, kalau di perusahaan itu majority shareholder yang akan bisa memutuskan keputusan dalam waktu cepat gitu. Makanya biasanya di awal-awal founder ini megang lebih dari 50% majority. Nah, lalu ketika dia udah seed, muncul nih tadi angel investor gitu. Nah, biasanya di sini udah pembagian sahamnya dilusinya udah lumayan cukup tinggi nih. Jadi ibaratnya angel udah punya 20%, sisanya mungkin 60% punya founder, 20% punya co-founder gitu. Nah, terus ketika dari series A muncul lagi masuk VC nih, venture capital. Itu biasanya di sini dilusinya udah semakin cukup dalam. Biasanya masuk sini VC punya 25%, terus 10%-nya dipegang oleh early investor kayak angel yang tadi, baru sisa dimiliki founder sama co-founder gitu. Jadi ketika kita mau masuk ke startup di early stage ini, itu kita harus hitung dilusinya itu seperti apa sih gitu ke depan. Jangan sampai kita invest, ternyata ketika di masa depan dilusinya cukup gede, akhirnya kita nggak mendapatkan capital gain yang maksimal gitu. Lalu juga kita harus lihat preferred stock dan terms-nya seperti apa gitu. Tadi yang seperti saya bilang bahwa ketika VC invest di startup itu kita minta liquidation rate-nya cukup tinggi gitu dalam bentuk preferred shares. Jadi ketika ada sesuatu event yang akan membuat sebuah perusahaan tersebut jadi liquidasi atau apa, itu biasanya preferred share itu memegang saham yang kelasnya lebih tinggi daripada common shares gitu. Jadi kita diuntungkan gitu. Jadi harus dilihat tersebut. Terus teman-teman investor juga harus menghitung value rate-nya seperti apa. Biasanya kalau startup tersebut memiliki risiko yang tinggi, maka mau nggak mau kita harus diskon rate-nya juga diperbesar gitu. Yang tadi mungkin 20%, kalau misalnya startup tersebut masih early, diskon rate-nya bisa kita kasih 50% gitu. Nah, yang terakhir nih yang juga nggak kalah penting adalah kita harus lihat non-financial signals gitu. Jadi balik lagi yang saya bilang bahwa key decision maker di startup itu pasti memiliki impact yang sangat kuat ya dalam keputusan perusahaan atau value perusahaan ke depan gitu. Nah, jadi kita harus melihat bahwa apakah startup tersebut memiliki tim yang kuat, manajemen yang bagus, terus didukung dengan financial backers yang cukup kuat gitu. Jadi biasanya kita lihat nih apakah si manajemen foundernya, direktur boardnya itu udah bagus semua, CV-nya, pengalamannya macam-macam. Nah, terus kita lihat juga existing investor itu seperti apa gitu. Biasanya startup memiliki investor
visi yang gede-gede nih, regional visi atau internasional visi, itu biasanya memiliki survival rate yang lebih tinggi daripada startup yang diinvest oleh lokal visi gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan terakhir biasanya kita harus lihat apakah startup tersebut mempunyai strategi partner atau enggak gitu. Karena ketika startup tersebut mempunyai strategi partner, otomatis at least dari segi bisnis dia udah bisa dijamin lah untuk kedepannya bakal jalan gitu. Nah jadi terakhir sih kalau dari saya, conclusion dari visi valuation itu adalah yang nomor satu, kita nggak bisa menggunakan satu metode valuasi untuk menghitung startup gitu. Nah dalam prakteknya sendiri saya sama Erik itu menggunakan berbagai macam metodologi yang kita rasa cocok lah untuk mengvaluasi sebuah startup gitu. Dan juga kita akan melihat lagi selain valuation, kita akan menggunakan layer on other consideration seperti tadi, diligence-nya seperti apa, kita lihat juga manajemen, backup visinya seperti apa, atau backup investor seperti apa, terus kita lihat value rate-nya juga gitu. Apakah startup tersebut kemungkinan gagalnya ke depan bakal gede atau kecil gitu. Jadi terakhir itulah yang maksudnya untuk valuation ini dari yang kita bisa kasih nih harapannya jadi beberapa metode yang tadi saya jelaskan, at least teman-teman udah bisa mulai meraba nih kira-kira kalau misalnya mau invest pribadi ke startup atau misalnya mau beli startup yang udah IPO itu seperti apa sih itu gambarannya. Itu mungkin kalau dari sini nextnya bisa digantikan oleh teman saya nih dengan Pak Erik. Silakan Pak Erik. Ya, silakan Pak Erik, tadi kepotong lagi. Iya, iya. Terima kasih Mas Bima, Bu Fisela. Jadi sebelum saya lanjut, mungkin kasih disclaimer dulu ya. Tadi sempat ada beberapa pertanyaan juga soalnya. Jadi nomor satu, saya dan Mas Bima hari ini tidak merepresentasikan BRI Ventures ya. Jadi merepresentasikan diri kami masing-masing, Erik dan Bima. Dan tujuan sesi ini kan memang untuk edukasi dan hiburan semata gitu. Jadi not financial advice gitu. Nah, tadi edukasinya sudah sama Mas Bima, nanti mungkin sisanya entertainment-nya sama saya gitu. Gitu. Sengaja nih pakai background bebek nih. Jadi jangan dengar saran finansial dari orang yang background-nya bebek ya. Itu bukan ini ya, bukannya rekomendasi saham dak ya? Bukan. Di sini kan ngobrol santai aja. Disclaimer on gitu. Jadi ya BRI Ventures itu salah satu dari investor yang berpartisipasi di seri terakhir ya sebelum IPO kemarin, itu di seri G-nya Bukalapak. Selain BRI Ventures ada juga dari Mandiri Capital, dari MTech, dari GIC, dari UBS, dari Stanchart, pokoknya banyak deh, ada beberapa investor yang memang berpartisipasi di seri G terakhir gitu. Dan sekarang ya jadi kita lagi antusias banget nih menunggu akhirnya Bukalapak bisa IPO, karena menurut kami ini juga salah satu milestone. Jadi mungkin kalau buat satu company ini satu langkah kecil gitu loh. Tapi kalau kita lihat secara makro perspektif, secara makro saham Indonesia ini bisa dibilang kayak satu giant leap gitu loh. Pertama kalinya ada tech unicorn yang benar-benar tech dan benar-benar unicorn akhirnya melistingnya di rumah gitu di Indonesia, bukan di bursa luar. Jadi spotlight-nya semua lagi ada di sini, mulai dari regulator, mulai dari institusi, bahkan retail juga gitu. Nah, mungkin perkenalan sedikit lagi nih mengenai BRI Ventures, tadi sempat kepotong. Ya, jadi kami ini adalah anak usahanya, subsidiary dari BRI Ventures, yang memang mandatnya itu berinvestasi di perusahaan-perusahaan startup. Gitu. Jadi memang bentuk perusahaan ini PMV, modal Ventura. Dan selain kita melakukan investasi di perusahaan startup melalui main fund kita. Jadi kita nih BRI Ventures saat ini punya 2 fund. Fund pertama kita itu 100% komitmen dari Bank BRI. Jadi kita sebutannya CVC, Corporate Venture Capital. Kita juga mengelola, kita sebutnya Dana Ventura. Nah, tadi saya sempat lihat ada rekan-rekan yang bertanya juga, boleh nggak kalau perseorangan masuk jadi LP ya di BRI Ventures. Secara teori bisa, tapi secara praktek kita belum dulu. Kenapa? Karena memang industri venture capital di Indo ini hitungannya masih muda. Jadi kayak mungkin industrinya ini sudah ada dari lama ya, tapi venture capital seperti yang tadi Mas Bima ceritakan, prakteknya itu mungkin baru ada dari tahun 2013 ke atas deh gitu. Karena sebelumnya PMV itu secara praktek itu lebih mirip dengan multi finance mungkin gitu, memberikan pinjaman dengan bentuk hutang. Nah, kalau kita kan pinjamannya sebagian besar, hampir rata-rata 100% itu bentuknya ekuitas.
Nah, jadi untuk saat ini kita masih belum menerima retail investor dulu. Jadi di Dana Ventura itu kita ada beberapa LP institusional seperti salah satunya ada dari Grab, dari founder Payfast, dari founder startup rekanan kita deh. Jadi emang orang yang sudah biasa berinvestasi di startup gitu. Karena seperti yang tadi Mas Bima sempat sampaikan, startup ini risky, resiko aja gitu. Jadi ada yang kasusnya bagus, yang taruh uang di venture fund akhirnya balik, tapi ada juga yang tidak kan. Gitu. Tugas saya dan Bima ini memitigasi supaya investmentnya tuh nggak flop semua dengan cara-cara yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Bima gitu. Tapi again kan kita nggak tahu nih masalah market. Jadi menurut kita terlalu risky kalau kita terima investment retail di awal. Jadi saat ini kita hanya menerima untuk institusi gitu. Nah, jadi mungkin selanjutnya lebih enak nih kalau kita mungkin mulai sambil jawab pertanyaan aja nih rekan-rekan sekalian, soalnya saya lihat udah banyak juga nih pertanyaan mengenai Bukalapak. Oke, Jadi boleh, mungkin boleh. ya Bu Fisela kita bisa sambil bahas aja satu-satu pertanyaannya. Oke. Ini yang pertama mau bertanya, untuk masuk ke tahap early stage, apa ada patokan minimum user? Misalnya yang download di Play Store atau iOS, atau apa ada kriteria jumlah user yang aktif dan banyaknya transaksi, atau ada valuasi untuk jumlah user dinilai berapa ya? Baik, silakan Mas Bima, mau dijawab? Mas Wah, Bimanya Mas masih Bimanya mute. keluar lagi. Enggak, masih mute dia. Oh enggak? Oke. Kalau enggak saya jawab dulu aja nggak apa-apa. Jadi early, late, sama growth stage itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya itu spektrum ya. Jadi bukan kita bilang wah kalau perusahaan usernya segini ini early, kalau jumlahnya segitu itu growth atau late gitu. Itu nggak seperti itu. Itu lebih ke arah spektrum aja dan tidak ada threshold yang benar-benar definitif gitu. Jadi ini semua sifatnya itu subjektif. Bisa ada misalnya kayak ada dua venture capital company nih melihat satu company. Mungkin buat misalnya Bukalapak kita kasih contoh Bukalapak ya. Ada satu orang yang bilang, wah ini Bukalapak 1 tahun lalu itu masih growth stage gitu. Tapi ada company juga yang melihat, wah ini udah late stage gitu. Jadi setiap orang bisa melihat stage itu dengan spektrum yang berbeda gitu. Nah, kalau dari Berry Venture sendiri, kita tuh membedakan early growth sama late stage, itu kurang lebih dari bisnis modelnya. Jadi sifatnya agak-agak kualitatif juga, tapi di sini kita membedakan kalau perusahaan itu masih belum, kita sebutnya belum post revenue, artinya masih belum bisa menghasilkan uang dari bisnisnya, itu kita sebut masih early. Gitu. Jadi ada nih perusahaan yang baru 1 tahun berdiri, tapi sudah bisa menghasilkan revenue langsung. Nah, itu sebenarnya udah siap kita pindahkan nanti ke kategori growth gitu. Dan kalau ada company yang walaupun masih 2 tahun berdiri, usernya masih belum banyak, tapi ternyata dia sudah siap nih untuk nanti akhirnya exit untuk hasilnya misalnya melisting di bursa gitu. Ya itu juga nggak apa-apa, itu kita bisa kategorikan sebagai lead. Jadi sifatnya tuh benar-benar kualitatif sih gitu. Setiap orang bisa melihat stage itu dengan kacamata yang masing-masing dan itu akan berbeda-beda gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, untuk Bukalapak cocoknya menggunakan metode valuasi apa? Price to sales ratio, price to GMV, price to TPV, price to book, atau yang mana? Nah, ya. Nah ini tadi kan Mas Bima sempat cerita ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong pasar publik nih, apalagi rekan-rekan rata-rata kayak udah pengalamannya kan emang di pasar saham gitu terbuka ya. Nah biasanya kan metode yang digunakan tadi yang seperti Mas Bima bilang itu price earning ratio atau EV EBITDA itu nggak bisa dipakai kebetulan di Bukalapak. Kenapa? Karena perusahaan masih rugi. Jadi kan kita nggak bisa bahas PER, nggak bisa bahas EV EBITDA ya kalau EBITDA-nya minus atau earning-nya minus gitu. Nah, jadi startup itu rata-rata menggunakan matriks, saya nggak bilang buatan mereka sendiri, tapi matriks yang biasa digunakan oleh industri. Gitu. Kalau di Bukalapak sendiri, matriks yang digunakan adalah TPV, Total Processing Volume. Nah, jadi ada beberapa matriks nih kalau e-commerce nih. Jadi mungkin istilahnya agak asing buat rekan-rekan. Ada yang pertama itu GMV, yang kedua itu TPV, habis baru itu revenue. Nah, kita sebenarnya agak-agak panjang nih, ini saya singkat sedikit. Jadi, GMV itu adalah total transaksi, gross merchandise value, total transaksi yang diproses oleh Bukalapak. Nah, dari TPV itu, misalnya
ada Bukalapak memproses order sebesar misalnya 100 miliar. Dari 100 miliar itu ternyata ada cart yang abandon nih, ada yang orang udah pesen tapi dia nggak bayar, kan akhirnya ordernya batal kan. Nah itu jadi TPV. Jadi matrix yang digunakan oleh Bukalapak saat ini adalah TPV, total processing value itu. Kenapa tidak pakai earning? Itu karena perusahaannya rugi, jadi nggak bisa kan gitu. Ketika kita naik lagi, kalau gitu jadi revenue dong. Jadi revenue bisa, tapi karena yang di sini kita ingin lihat kemampuan Bukalapak untuk mengagregate order gitu, untuk kemampuan dia sebagai platform itu sebesar apa, lebih cocok kita menggunakan TPV dibandingkan revenue gitu. Karena revenue-nya e-commerce dengan TPV itu adalah dua matriks yang berbeda. Kan e-commerce kan tidak ngambil persentase dari TPV kan revenue dari e-commerce tuh biasanya dari kegiatan lain gitu. Jadi itu tidak directly correlated. Dan menurut kita karena stage-nya juga untuk e-commerce ini masih cukup awal ya di Indonesia ya, lebih cocok digunakan TPV daripada revenue gitu. Oke, Ya, jadi semoga selain menjawab. revenue-nya itu selain dari TPV biasanya dari apa ya, Pak? Bisa dari lain-lain. Jadi kan revenue dari e-commerce misalnya itu dari logistiknya atau dari ambil MDR processing fee untuk kartu kredit gitu loh. Atau dari dia ada jual komisi gitu, ada juga gitu loh. Gitu. Jadi macam-macam. Tapi itu tidak bukan maksudnya kalau TPV naik, revenue naik juga, macam-macam gitu. Jadi lebih cocok pakai yang TPV itu gitu. Oke. Next question mau tanya, pada tahap ideation artinya pakai metode Berkus, scorecard valuation, risk factor summation ya? Nah, ini Mas Bima nih, silakan Mas Bima. Iya. Kalau untuk ideation ini kan sudah masih awal ya. Tadi seperti saya bilang, biasanya tuh kalau awal itu kan pasti masih ngawang nih gitu. Karena pertama produknya belum ada ya. Jadi karena produknya masih dibuat, masih dalam tahap MVP. Jadi kita lihat belum ada revenue juga tuh, karena belum dijual pasar gitu. Jadi mau nggak mau kita harus lihat metode evaluasi pasti harus simple ya gitu. Karena untuk metode forecast itu untuk projection variable, mau ngomong kita pakai existing atau kalau misalnya case-nya juga belum cukup kuat nih, kayak misalnya dia masih asetnya kecil, masih belum cukup besar, ya kita pakai metode-metode yang simple kayak tadi Berkus method, scorecard valuation, risk factor atau book to liquidation value gitu-gitulah gambarannya. Karena metode-metode itulah yang memang biasanya secara umum digunakan untuk mengevaluasi startup-startup yang masih di early stage banget nih, yang di seed, yang di angel gitu-gitu sih. Oke. Nah, Bukalapak ini cocoknya dibandingkan sama perusahaan apa ya? Gimana tuh Pak Erik? Nah, kalau Bukalapak contoh paling cocok jelas dibandingkan dengan perusahaan e-commerce lainnya gitu. Tapi bandingin e-commerce-nya karena di Indonesia belum ada presiden, kan masih bandingkan dengan perusahaan di luar. Contohnya mungkin Amazon atau mungkin di Cina ada Alibaba gitu loh. Jadi ya kita bandingkan dengan perusahaan serupa deh, e-commerce atau atau perusahaan sejenis gitu. Tapi mungkin yang dibandingkan adalah dengan perusahaan dari negara lain gitu. Oke. Nah, kalau gitu ya Pak, ini pertanyaan dari saya nih. Kalau dibandingkan tadi dengan Alibaba dan lain-lain itu, nah sekarang IPO Bukalapak ini cukup comparable, maksudnya kemahalan atau enggak, atau relatif ya seperti itu gitu, valuasinya mirip. Nah, jadi kan sebenarnya kita bilang harga mahal atau murah itu relatif ya, Bu Visela gitu. Jadi menurut kita harga itu kan tercipta equilibrium karena ada willing buyer dan willing seller kan. Jadi menurut saya selama ada willing buyer dan ada willing seller pada harga tersebut itu nggak kemahalan gitu. Itu justru harga wajarnya. Nah, again karena kita membandingkannya dengan perusahaan di luar nih, misalnya Alibaba kan gimana pun juga base operation adalah China dan Amazon base operation adalah Amerika. Itu tentu nggak bisa di-compare apple to apple gitu. Nah, jadi pasti akan terjadi perbedaan ya, disparasi antara harga yang kalau kita bandingkan Bukalapak dengan Baba atau dengan Amazon itu kayak itu nggak mungkin apple to apple gitu loh. Tapi pada harga saat ini ternyata willing buyer dan willing seller itu ketemu gitu. Nah, jadi menurut saya harganya sih yang masih wajar gitu. Dan mungkin saya bisa tambahkan juga satu lagi nih Bu, mungkin karena rata-rata rekan-rekan di sini kan pengalamannya di pasar modal ya. Jadi kalau di pasar modal mungkin prinsipnya itu rata-rata seperti yang Mas Bima selalu ajarin ke saya nih, value investing gitu. Kita cari perusahaan yang murah untuk nanti kita beli mahal. Jadi kan buy low, sell high gitu.
Nah, kalau kita di venture capital ini mainnya momentum, Bu Fisela dan rekan-rekan. Jadi kita tuh nggak cari yang buy low, sell high. Kita oke buat buy high selama kita bisa sell higher. Nah gitu. Jadi kita di sini tuh mengejar momentum. Jadi kalau day trader mungkin kita pakai teknik breakout gitu. Kalau di A1 lagi momentum naik ke atas, nggak apa-apa, nggak usah cari di bawah. Kita masuk aja gitu. Karena kita berharap masih bisa jual di harga lebih atasnya lagi. Gitu sih. Nah, Itu ini ada Bu Fisela. pertanyaan, apakah BRI Venture invest di Bukalapak? Ada ya, Pak? Iya, kita udah masuk tadi. Kita masuk bersama beberapa investor lain. Itu sudah ada di prospektus juga kok. Kelihatan kita jumlah saham berapa, masuk berapa, pegang berapa. Itu kan keterbukaan data. Jadi udah bisa dicari juga di publik. Makanya dari awal kita udah disclaimer on dulu nih. Kita di sini nggak bawa BRI Ventures ya. Kita bukan jualan saham gitu. Kita bukan jualan saham. Tidak ada kepentingan pribadi di sini. Tidak ada. Nah, waktu itu masuknya di stage apa ya waktu BRI Ventures masuk di Bukalapak itu? Kita masuk di ronde-ronde terakhir, Bu, benar-benar terakhir sebelum IPO. Jadi kita masuk 6 bulan sebelum IPO di awal Q1 Q2 2021 ini. Jadi makanya saham kita bersama beberapa pemegang saham lain tuh dikunci. Gitu. Kita kena founder lockup. Oh ya. Gitu. Jadi 90% saham yang pegang saham di Bukalapak. Jadi 90% itu isinya ada mandatory dan voluntary lockup. Jadi kalau seperti BRI Venture itu kan sifatnya mandatory ya. Mau nggak mau gitu dikunci, tapi ada juga yang harusnya nggak dikunci, mereka menyerahkan saham mereka untuk dikunci gitu sampai 8 bulan. Gitu. Jadi nanti saham floating yang ada di bursa ketika mereka IPO itu hanya 10% dari total sahamnya Bukalapak gitu. Jadi harapannya ini mungkin salah satu harapan juga dari investor dan dari pemegang pembuat aturan ya, supaya nanti ini kan IPO tech pertama di Indo, jangan sampai hari pertama ntar pada lepas semua gitu, pada tank gitu kan, enggak. Iya, Gitu. karena kan isunya kan gitu, katanya ini Betul. IPO ini kan jalan buat investor lama untuk keluar gitu Ya. kan. Kita dikunci kok, 90% shareholder dikunci sampai 8 bulan. Jadi harusnya aman kok. Gitu. Again, disclaimer on ya. Ini saya cuma membicarakan fakta. Boleh kasih bocoran nggak BRI Ventures ini rencananya gimana? Mau hold terus atau ada rencana nanti setelah deal unlock itu mau keluar atau gimana? Itu nanti. Nggak bisa dikasih bocorannya, oke. Nah, next ya, tolong tanya mengenai cara untuk valuasi tech company. Kalau dilihat dari price per sales Bukalapak adalah 2 kali dari SEA ya, Shopee. SEA adalah bisnis gaming yang sudah memberikan kontribusi positif, sedangkan potensi growth e-commerce ke depan untuk Bukalapak sama dengan growth Shopee di Indonesia. Apakah ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan? Mas Bima. Kalau dari Gimana, Mas? Gimana ya, agak simpel sih kalau untuk Bukalapak ya. Jadi kita ikutin rule of thumb ya, jadi di market ya. Jadi kalau mungkin beberapa investor teman-teman juga udah pada lihat ya, ada yang udah buat valuasi simpel Bukalapak di IG atau buat di TikTok macam-macam. Jadi kalau kita lihat dari riset di luar itu kebanyakan mengevaluasi Bukalapak ataupun perusahaan e-commerce itu menggunakan price to GMV gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang di global, price to GMV-nya Alibaba itu mungkin di angka 0,5. Terus kalau setahu saya itu untuk kayak si limited itu bahkan price to GMV-nya udah di atas 2 gitu. Sedangkan kalau untuk kayak Rakuten di Jepang itu di angka 0,6. Jadi kalau di average itu kalau nggak salah di angka 0,5 sampai 1,5 gitu. Jadi kita ngambil titiknya 1 kali untuk price to GMV gitu. Nah sekarang itu kalau nggak salah GMV-nya Bukalapak itu di tahun 2021 itu diestimasi di angka 9 billion US dollar ya, kalau nggak salah. Nanti mungkin teman-teman bisa bantu cross check gitu. Nah, jadi kalau kita pakai price to GMV 1 kali menggunakan GMV Bukalapak di angka 9 miliar dolar, itu berarti ya mau nggak mau valuasi Bukalapak ya 9 miliar gitu, potensi ke arah sana gitu. Tapi balik lagi tentu metode valuasi yang digunakan untuk setiap orang kan berbeda-beda gitu. Jadi ini balik lagi keputusan investasi masing-masing sih Bu gitu. Oke. Pak Bima, ini nanti bahannya boleh di-share nggak yang tadi ya? Saya sudah punya sih, cuma maksudnya boleh di-share ke teman-teman. Nanti mungkin saya coba share PDF-nya ya ke Bu Fisela buat di-infokan ke teman-teman juga. Oke. Terima kasih. Oke, sorry, mungkin tambah juga Bu Fisela buat pertanyaan tadi. Jadi
again, ini kan harga itu willing buyer, willing seller ya. Dan di Indo ini kalau kita bisa bilang, ini saya belajar dari Mas Bima juga nih, sekarang tuh kondisinya scarcity premium gitu. Jadi intinya yang punya barang itu lebih sedikit daripada yang mau beli barang gitu kan. Jadi Bukalapak ini kan bisa dibilang salah satu bener-bener tech listing pertama di Indo gitu. Sebelumnya sudah ada sih beberapa gitu, tapi kayaknya sentimennya kurang tidak sebaik Bukalapak gitu resepsinya gitu loh. Kalau ini kan bener-bener kayaknya, waduh, kalau ya institusi atau retail gitu, sampai kalau yang, waduh, kalau nggak punya Bukalapak, jadi kayak ketinggalan gitu loh. Ini sama aja kayak misalnya kayak sekarang kondisi lagi kritis nih, ini nih jelek nih contohnya, tapi kurang lebih seperti ini scarcity premium. Kayak misalnya orang lagi butuh tabung oksigen. Ketika kita udah tahu nih harga pasar oksigen tuh misalnya satu tabung 1 juta gitu, tapi kita benar-benar butuh dan iya orang yang punya barang mau jualnya 3 juta, 5 juta, 7 juta, itu kan 300, 500, 700% dari harga pasar. Yang beli mau nggak mau tetap harus beli gitu kan, sehingga akhirnya tercipta harga di sananya. Jadi situasinya seperti itu, jadi memang saham ini lagi benar-benar diburu kalau saya bisa bilang gitu loh. Jadi banyak banget institusi maupun terutama institusi sih yang kalau nggak ada rasanya aneh gitu. Gitu. Masa ini ada tag listing pertama gitu. Tapi karena barangnya sedikit, itu yang menurut saya bisa itu juga yang membuat harga perusahaan juga harga sahamnya jadi naik juga sih. Gitu. Supply and demand ya Pak Erik, simple. Ya, supply and demand. Again, balik lagi ke supply demand deh. Iya, Gitu. oke. Nah, ini ada yang dari Pak Stanley, katanya presentasinya bagus banget, very insightful. Terima kasih. Terus mau bertanya, Bukalapak, ini ada Pak Rifan ya, mau bertanya Bukalapak saat ini masih rugi 1,34T per tahun, meskipun sudah berdiri selama 10 tahun. Apakah layak divaluasi sampai 84T? Apalagi market share-nya kalah jauh sama Topet dan Shopee. Nah, ini yang beredar di umum ini kan katanya sekarang di kota-kota, kalau saya ya, terus teman-teman sekitar itu jarang yang pakai Bukalapak gitu. Banyak kan orang bacanya kan Topet sama Shopee. Tokopedia dan Shopee, betul. Ya, kalau ditanya kan siapa pakai Bukalapak, kayaknya jarang banget yang pakai. Betul. Nah, jadi mungkin saya bisa tambahkan juga nih, ini memang menarik sih. Jadi kemarin sempat ada sesi juga nih dengan Pak Teddy ya, selaku presiden dari Bukalapak, dan rata-rata tuh pertanyaan begitu semua gitu loh. Kenapa harga segini? Padahal ada Topet, ada Shopee gitu. Nah, kalau saya mau kasih analogi, saya kasih perbandingan kayak gini deh. Rata-rata kalau kita bisa bayangkan nih di Indonesia, Bukalapak itu kurang lebih seperti BBRI gitu. Sementara Topet atau Shopee itu lebih seperti BBCA. Nah, bedanya apa sih? Jadi itu kan dua kan salah satu top market cap ya di Indo ya. BBCA nomor 1, BBRI di bawahnya gitu. Nah, target dari Bukalapak itu adalah user di tier 3, tier 2, tier 3, tier 4 city. Lah, kok kayak gitu? Nah, jadi di Bukalapak itu sebenarnya revenue source-nya itu ada beberapa. Salah satunya adalah e-commerce, tapi sekarang yang mereka lagi benar-benar bullish dan mereka benar-benar double down itu ada di mitra Bukalapaknya. Nah, mitra Bukalapak apa sih? Mitra Bukalapak tuh sebenarnya kurang lebih konsepnya sama ya Mas Bima, seperti Drilling ya. Jadi meng-empower warung-warung supaya warungnya tuh bisa membantu bisa menerima transaksi finansial, bisa menjual barang juga kepada pemilik warungnya untuk restock gitu. Nah, jadi memang kita di sini jarang gitu menggunakan Bukalapak karena memang targetnya tuh ada ya bukan kita gitu kalau boleh jujur gitu. Kayak saya sendiri nih pribadi, saya ini baru punya rekening BRI setelah bekerja di BRI Ventures. Kenapa? Ya karena sebelumnya saya pakai BCA gitu loh. Karena memang kalau di tier 1 rata-rata teman-teman saya juga pada pakai BCA semua gitu loh. Tapi kalau di tier 2, tier 3, tier 4, kayak mereka tuh pakai BRI gitu. Nah, jadi memang lebih relevan kalau kita jadi kalau memang di penduduk tier 1 nih kayak di Jakarta, Surabaya atau di Medan, di Bandung gitu jarang pakai Bukalapak ya nggak apa-apa, memang mereka bukan target utamanya gitu loh. Target utama itu ada yang di tier 3, tier 4 gitu loh. Jadi memang dari mereka tuh menargetkan double down-nya di mitra Bukalapaknya itu gitu. Oke. Betul setuju sama Pak Erik. Jadi memang kalau teman-teman lihat nih di di prospektusnya Bukalapak yang kemarin di mini expose-nya, itu teman-teman bisa lihat bahwa pendapatannya mitra Bukalapak itu sekarang kontribusinya udah semakin tumbuh. Dari 2018 mungkin pendapatan dia di mitra Bukalapak mungkin cuma 2 miliar ya, tapi sekarang di tahun 2020 udah tumbuh jadi 200 miliar gitu.
Dan juga kalau kita lihat dari mitra revenue-nya, jadi bisa tumbuh 1.200% nih. Gitu. Dengan CAC itu juga cukup murah ya, cuma di bawah $6 kalau nggak salah. Nanti mungkin Pak Erik bisa confirm. Jadi kita ngeliat bahwa sebenarnya mitra Bukalapak ini itu bakal menjadi importer Bukalapak ke depan gitu. Jadi kita nggak bisa ngeliat Bukalapak hanya sebagai e-commerce, tapi kita juga lihat Bukalapak itu memiliki bisnis-bisnis lainnya yang emang berpotensi tumbuh kencang gitu. Itu sih kira-kira Bu Visela tambahan. Nah, kalau untuk profit marginnya sendiri dari mitra Bukalapak ini lebih menyumbang besar ke e-commerce atau enggak ya? Profit margin ya, marginnya. Silakan Pak Erik. Nah, kalau itu sekarang saat ini mereka itu yang lagi dikembangkan juga gitu Bu. Jadi mereka emang tahu bahwa gameplay mereka nanti besarnya itu akan dari mitra Bukalapak. Jadi di angka sana yang sedang dilakukan improvement gitu. Untuk kondisi saat ini ya kondisi seperti saat ini gitu. Tapi again ketika kita membeli suatu perusahaan, kan kita tidak hanya membeli kondisi saat ini, kita juga membeli potensi nanti di masa yang akan datangnya gitu. Kalau nggak salah ketika pertama kali listing itu Twitter juga rugi kok, juga negatif gitu kan. Tapi ketika dia listing harganya lebih mahal daripada New York Times, majalah koran kabar profitable gitu loh, betul. Nah, ya kenapa? Karena yang orang beli itu adalah future value-nya sebenarnya gitu loh. Mereka yakin dalam beberapa tahun ke depan Twitter akan lebih lebih besar, lebih berkeuntungan dibandingkan New York Times gitu sih. Jadi sama data ya Pak Erik. Data itu penting ke kenapa? value-nya. Betul. Gitu. Nah, ini ada yang nanya nih, kesimpulannya BRI Ventures untuk Bukalapak valuasinya di harga berapa ya? Langsung to the point angka. Kalau harga angka soalnya itu supply dan demand sih market ya. Kalau sesuai prospektus nanti kan IPO di 750 sampai 850 per lembar ya Mas Bima ya targetnya ya. Nah, tapi ya setelah itu hanya Tuhan dan bandar yang tahu kali ya. Betul Pak Erik. Tapi mau nambahin yang mitra tadi ya, mungkin teman-teman bisa bayangin aja kayak tadi Pak Erik bilang mitra Bukalapak tuh mirip kayak Briling gitu. Nah Briling itu seharusnya di BRI itu generate fee transaction base itu udah triliunan loh Bu Visela. Mungkin teman-teman bisa cek kayak di laporan BRI. Dan cost-nya untuk link aja itu juga jarang, kalau saya tahu sih jarang pakai, saya juga nggak pakai tuh link aja. Agen Briling, bukan link aja. Briling. Oh, oke, Briling. Agen Briling, iya, yang ada di daerah-daerah tuh yang misalnya buat tarik tunai atau misalnya mau nabung daripada ke bank cabangnya jauh, mending kita ke Agen Briling. Nah itu ternyata perputaran fee transaction biasa itu bisa sampai triliunan gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan Agen Briling kan like aset ya, itu bukan asetnya Bank BRI. Jadi sebenarnya cost-nya itu hanya untuk akuisisi Agen Briling ya gitu. Jadi bisa diibaratkan cost strukturnya Agen Briling itu sangat murah. Gitu. Nah ini akan diterapkan di mitra Bukalapak. Gitu. Jadi kalau mitra Bukalapak model like aset, ya, dan juga fee transaction biasa kita lihat bisa tumbuh cukup tinggi. Jadi pasti cost strukturnya itu rendah gitu. Jadi marginnya mungkin bakal tinggi di situ. Nah ini mungkin yang harus kita lihat juga ya. Biasanya tuh startup yang unicorn ini memiliki berbagai macam produk. Contoh kayak Gojek ya. Gojek kan main source revenue transaksinya pasti masih dari GoRide. Tapi kalau teman-teman lihat, itu sebenarnya sumber pemasukan dia terbesar itu dari GoFood. Itu bayangin aja nih, zaman pandemi gini, dia narikin 20-30% dari transaksi restoran buat diambil jadi pendapatan gitu. Itu gede banget loh. Nah, jadi Bukalapak itu sebenarnya kalau kita lihat mungkin e-commerce masih bakal duit nih. Tapi sebenarnya jadi sumber source of profit dari masa depan bisa jadi mitra Bukalapak ini. Ibarat kayak Amazon itu sebenarnya sumber profitnya bukan dari Amazon.com, tapi dari AWS. Gitu. Jadi untuk menentukan sebuah profit itu nggak harus dari main revenue tapi bisa juga dari others differentiate product revenue gitu kira-kira bisa. Boleh dijelasin yang tadi Briling itu apa Pak? Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak di daerah nih, misal ada orang pemilik warung, dia tuh ramai tiap hari orang transaksi beli bahan sembako gitu macam-macam. Nah, di daerah tersebut itu ternyata kalau kita lihat jarak dari daerah tersebut ke cabang BRI terdekat itu nggak tahu 3-5 kilo. Kan orang harus dalam ke bank gitu. Nah, akhirnya daripada BRI buat cabang baru, unit baru di daerah tersebut, dia akuisisi pedagang sembako yang tadi transaksi gede itu menjadi agen Briling. Sehingga orang bisa buka tabungan BRI di situ, bisa nyetor tabungan di situ, bisa transaksi di situ gitu. Jadi karena walaupun sekarang udah ada BIMO atau misalnya mobile banking, cuma penetrasi di daerah rural itu untuk mobile banking masih sangat rendah gitu. Orang masih belum ngerti ya. Terus juga jaringan kan jelek banget kan di sana gitu. Jadi mau nggak mau orang pakai agen Briling gitu. Nah, kira-kira seperti itu bisa saya gambarannya. Oh, oke. Baru tahu saya ada yang seperti itu. Makasih. Iya. Total kalau nggak salah udah 1 juta Mas Bim ya, agen Briling ya di Indonesia ya.
600.000 agen lah, sampai 600.000, paling 600.000 lah paling mentok ya. Nah, bayangin mitra Bukalapak itu kalau nggak salah kemarin udah 3,5 juta ya Pak Erik ya. Iya, ada 5,4 sekarang 6 juta kalau nggak salah. 5,6 Gitu. juta gitu. Jadi bayangin mitra Bukalapak jumlahnya lebih banyak dari agen Briling. Jadi pasti potensinya jauh lebih. Briling sendiri sudah berapa lama tuh ya Pak? Dia kalau nggak salah udah dari berapa ya? Saya lupa sih 2016 apa ya? Lupa sih. Oh, cukup lama juga ya. Oke. Nah, Udah ini cukup dari lama. Pak Hendra, berapa lama toleransi road to break even point untuk startup seperti Bukalapak? Apakah ada pengaturan voting rights founder versus majority shareholder seperti contoh MTech adalah majority shareholder Buka? Apakah voting rights MTech lebih besar daripada 3 founders Buka? Oke, jadi kita bahas konteksnya 2 ya. Jadi 1 perusahaan tertutup, 2 perusahaan terbuka. Sebelum IPO ini sampai sekarang nih berarti ya, Bukalapak itu adalah perusahaan tertutup, private company kan. Nah, private company itu diatur oleh SH shareholder agreement. Nah, di sana tadi seperti Mas Bima bilang, investor memang biasanya memiliki saham kelasnya preferred. Nah, preferred itu keuntungannya apa sih? Preferred itu mungkin bisa dapat liquidation preference lebih tinggi gitu. Jadi kalau nanti misalnya bangkrut, yang dapat uang duluan adalah preferred dulu, habis itu ordinary. Nah, tapi mungkin juga itu bisa dikondisikan dengan voting power yang berbeda gitu. Jadi walaupun si investor hanya punya 5% saham, tapi dia punya 30% voting rights gitu. Itu umum kok. Nah, kalau untuk Bukalapak sendiri itu saya nggak bisa bilang, itu dalamnya again itu perusahaan tertutup, jadi informasinya juga tertutup. Nah, tapi nanti ketika itu sudah jadi perusahaan terbuka, semua kan udah informasi akan terbuka ke publik gitu loh. Dan di sana udah nggak boleh ada private lagi gitu. Udah semuanya sama ordinary. Jadi nanti ya voting right itu diatur sesuai dengan pemilikan saham. Gitu. Oh, oke. Nah, mau tanya, berapa sisa saham founder Mas Imam Zaki dan kawan-kawan setelah IPO? Terus bila Ada saham sudah sangat, kenapa Pak? Ya boleh dijawab dulu deh. Ada. Boleh. Ada tuh di prospektus nih, coba saya bantu liatin. Ada kalau mau lihat di halaman berapa ya? Di halaman 6 tuh. Ada daftar pemegang sahamnya. Ini kan udah keterbukaan data publik ya. Jadi bisa dilihat aja sih. Ahmad Zaki itu punya 5%, 5,76%. Fajrin itu Muhammad Fajrin, Nugroho 2,78, Muhammad Fajrin 3,53. Jadi di total berapa tuh? 10, 11, 12%-an deh. Setelah IPO ya nanti ya? Itu sebelum IPO, itu sebelum IPO. Gitu. Kalau nanti setelah IPO kan semuanya ke dilute kan, tergantung nanti Bukalapak lepas berapa persen kan kita karena tergantung nanti subscribe itu ya. Betul. Right issue-nya berapa? Betul. Maksimum 25%. Oke. Nah, bila saham sudah sangat sedikit persentasenya, bukankah tidak ada benefit lagi bagi founder karena ini bukan lagi perusahaan dia? Lalu bagaimana founder seperti Elon Musk bisa mempertahankan agar dilusi tidak terlalu dalam? Apakah dengan performance bonus? Nah, jadi gini, founders itu kan jabatannya abadi gitu ya. Maksudnya ya kalau dia awal founder sampai ujung dia akan jadi founders gitu loh. Tapi CEO itu jabatannya yang fungible, yang bisa dipertukarkan gitu. Dari manajemen Bukalapak sendiri, Mas Ahmad Zaki, Mas Fajrin dan Mas Nugroho itu dari tahun 2018 kalau nggak salah deh. Itu memang sudah turun dari board-nya Bukalapak gitu. Jadi itu digantikan oleh Pak Rahmat, Pak Teddy, Pak Wilix dan Ibu Natalia gitu. Jadi mereka hire profesional untuk menjadi board. Karena ya kayak gitu, itu umum terjadi kok. Kayak Uber misalnya gitu kan. Dulu kan foundernya Travis Kalanick gitu. Tapi sampai di satu saat akhirnya digantikan CEO-nya jadi Dara gitu. Travis tetap founder, tetap punya saham gitu loh. Tapi yang menjalankan bisnis itu adalah Dara gitu. Jadi ini umum kok terjadi gitu loh. Jadi founder bisa membawa company sampai satu level. Tapi ketika sudah sampai di level tertentu, ada saatnya dia tuh sebaiknya tuh pass the baton gitu. Kasih ini ke orang yang memang lebih profesional gitu. Kalau kita lihat Mas Fajrin ini bisa membawa Bukalapak sampai ke seri, saya lupa tuh seri apa di tahun 2018 itu. Nah setelah itu tongkat kepemimpinannya diserahkan kepada Pak Rahmat. Nah Pak Rahmat sendiri itu orangnya sudah benar-benar berpengalaman kalau kita bilang ya di pasar modal. Dulu Pak Rahmat itu di
di bank apa sih, lupa, Bukopin kalau nggak salah deh gitu. Jadi CFO-nya di bank Bukopin gitu. Dan waktu itu sempat turnover juga ketika Bukopin tuh lagi berantakan gitu. Jadi dinilai lebih punya experience gitu. Jadi tetap Mas Rajin tetap punya saham, tapi yang menjalankan adalah tim manajemen profesional. Nah, kayak Mitra Bukalapak ini juga mulainya setelah manajemen baru masuk ya? Jadi kalau nggak salah Mitra Bukalapak tuh dari 2016 sebenarnya. Oh, Itu sudah. jadi inisiatif. Ya biasalah kalau startup kan kita banyak coba-coba hal baru kan. Nah, akhirnya di 2018 itu benar-benar mau di double down. Akhirnya dikembangkan lebih ke sana gitu. Karena ternyata value proposition-nya lebih bunyi untuk Bukalapak. Gitu. Oke, ini dari Pak Satrio ada nanya, skill apa yang harus dimiliki agar bisa jadi venture capitalist seperti Pak Erik dan Pak Bima? Wah, ini Pak Bima nih. Pak Erik nih, gimana Pak Erik? Gimana Mas Bim? Udah Mas Bima aja nih, saya bingung jawabnya. Aduh. Gimana ya? Jadi mungkin sedikit cerita aja ya, nanti mungkin Pak Erik ada sisi pandangan berbeda gitu. Jadi yang seperti Bu Fisela bilang ya, dulu awal-awal berkarir itu kan saya di pasar modal ya, dari mulai equity sales, terus jadi equity research analyst, di mana kira saya belajar bagaimana mengevaluasi sebuah perusahaan di pasar modal gitu kan. Nah, terus ketika saya masuk ke venture capital ini, saya langsung shock gitu, karena apa yang sudah saya pelajarin dulu di kuliah dan saya terapin di sekuritas itu berbeda sekali nih di dunia startup. Jadi yang tadi seperti saya bilang, data historical udah nggak ada, jarang lah ya. Terus juga kita lihat projection nggak reliable. Terus juga banyak sekali kan manajemen berganti silih gitu. Jadi mau nggak mau tuh apa ya, venture capital itu di dunia ini tuh kita harus fleksibel gitu dalam menentukan sebuah valuasi sebuah startup. Dan juga sekarang untuk memvaluasi sebuah startup itu tadi yang saya bilang harus ada dua kunci nih. Jadi selain kita lihat finansial, kita juga lihat harus sisi story-nya gitu. Nah, biasanya tuh kalau sisi finansial semua orang bisa lihat lah ya, karena ya bisa dipelajarin di kuliah atau bisa dapat ambil sertifikasi. Cuma ada satu bagian yang itu yang harus diasah, yaitu dari sisi story-nya. Jadi di dunia visi ini kita harus bisa melihat melihat visi dari sebuah startup, apakah dia bisa tumbuh jadi unicorn atau enggak. Itulah yang bisa membedakan visi tersebut bagus atau enggak gitu. Jadi semua orang bisa lihat data finansial, tapi kita harus bisa melihat story yang nggak bisa dilihat orang lain gitu. Jadi waktu tahun awal 2010, 2011 itu orang nggak ada yang lihat Tokopedia, nggak ada yang melihat Gojek, tapi kayak investor-investor awal seperti kayak Northstar waktu awal invest di Gojek gitu, dia mungkin lihat apa yang orang lain nggak lihat gitu. Nah, akhirnya dia ngelihat bahwa Gojek ini bisa tumbuh beyond GoRide. Akhirnya sekarang ada GoPay, ada GoFood, ada GoMart, macam-macam gitu. Nah, itulah yang harus dilihat oleh seorang venture capitalist gitu. Jadi, dia harus melihat beyond ke depannya seperti apa sih, Bu. Baru nanti dari situ, dia melihat visinya, dia melihat proyeksi seperti apa, baru diterapin ke sisi finansialnya gitu. Baru dia hitung valuasi, projection revenue gitu-gitu sih. Nah, mungkin dari Pak Erik ada gambaran yang bisa lebih detail kali ini. Kalau ada cukup lah, saya mah tepuk tangan aja nih buat Mas Bima nih. Pak Erik nih merendah. Udah lengkap nih, sudah lengkap nih Mas Bima. Oke. Ini dari Pak Said tanya, bagaimana estimasi fair value startup yang masih rugi saat sudah listing? Jika perusahaan Ventura masuk dari awal, sedangkan retail baru bisa masuk setelah listing, tentu akan lebih beresiko karena valuasinya sudah tinggi sekali saat sudah listing. Gimana Mas Bima nih? Waduh, setiap hari sekali-kali lah kasih gambaran dulu nih. Oh, jadi kalau memang namanya resiko, kita semua menanggung resiko sih. Jadi early investor itu kan resikonya adalah flop ya. Gimana ya, kalau kita ngomong tadi kan Mas Bima udah kasih contoh juga tuh, kalau kita invest dari 6 perusahaan, mungkin cuma 1 yang balik gitu. Nah, jadi kalau retail ngeliat, wah enak nih, udah masuk dari awal, harganya murah gitu. Tapi kita nih sebagai investor, kita juga menanggung resiko, investment kita yang lain tuh banyak yang flop gitu loh. Akhirnya yang jadi 1, ya ini 1 jadi, karena kita dapat harga lebih murah, tapi 1 ini harus cover 5 yang flop. Sementara retail kan nggak gitu kan. Retail kan masuk ketika dia udah siap untuk diinvest, udah jadi gitu loh. Nah, jadi ya wajar kalau investor mendapatkan harga ya lebih murah dibandingkan retail. Jadi retail harus bayar premium itu gitu. Jadi ya semuanya menanggung resiko sih. Kalau nanti dibilang wah retail nanggung harga tinggi, ya ada kan retail nggak nanggung resiko yang lain gitu loh. Jadi menurut saya sih ya wajar aja harganya gitu. Again, selama ada willing buyer, willing seller, berarti ya harganya segitu. Oke. Jadi masing-masing stage memang ada resikonya sendiri-sendiri ya.
Betul. Ya, Betul. biasanya investor ya nanggung risiko investasi masing-masing ya. Cuma paling yang saya bisa bilang adalah untuk IPO dengan startup yang udah level unicorn itu pasti bukan sesuatu startup yang ibaratnya yang kaleng-kaleng lah gitu. Pasti dia udah punya manajemen yang lebih solid. At least dari segi produk dia udah dipakai dengan customer base yang cukup banyak. Berarti dia bisa menghasilkan revenue juga yang lebih kuat. Jadi secara sisi resiko dibanding IPO startup yang masih real estate itu IPO ini kan pasti lebih kuat sih, lebih rendah risikonya gitu. Gitu. Dan kalau kita lihat sekarang juga dunia investment ini udah semakin berubah ya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di US pun mungkin di tahun 2000 itu General Electric itu masih masuk 5 besar kapital market cap di sana gitu. Tapi sekarang General Electric udah nggak ada di market cap, bahkan tergantikan sama Tesla, tergantikan dengan Facebook, Google, macam-macam. Jadi the tide has changed. Kita harus riding the wave gitu. Jadi perspektif investor di luar itu terhadap dunia startup yang masih begitu udah berbeda dengan kita gitu. Mereka udah bisa lebih risk assess. Jadi mau nggak mau ya mereka masuk ke dalam perusahaan startup gitu. Gitu sih kira-kira. Oke. Nah, ini dari Pak Samuel, angka revenue berapa yang bisa dikatakan layak masuk stage selanjutnya dari angel round? Pak Erik mungkin pengalaman dulu waktu buat startup gimana Pak Erik? Ini mungkin seperti saya tadi bilang sih Bu Visela, Pak Samuel. Jadi nggak ada angka pasti. Ini sifatnya spektrum ya. Tergantung next investornya, angelnya nyaman di angka berapa, gitu sih. Jadi kan ini semua terutama kalau di early stage itu benar-benar fluid ya. Kita nggak bisa kasih langsung patokan. Oh segini itu series, segini ini fluid. Segini itu early stage, enggak sih. Tergantung aja. Gitu. Jadi ya tergantung willing buyer, willing seller lagi lah kalau saya bilang kayak gitu. Oke. Nah, dari Pak Tubagus, bagaimana ketika founders tidak bisa raise fund di next round? Apa ada kasus seperti ini? Sedangkan sudah burning banyak dari dana investasi sebelumnya dan belum profit juga. Dan apa endgame dari sebuah startup hanya M&A dan IPO? Apabila founder exit sebelum itu, bagaimana? Ya, jadi itu resiko yang ditanggung investor, Bu. Kalau nggak bisa raising, kalau udah bakar, ya itu tutup akhirnya, gitu. Dan syarat tutup tuh bukan sesuatu yang unik gitu. Itu justru 95% dari startup tuh akan tutup. Jadi tugas saya, Mas Bima itu gimana cara kita analisa supaya lebih banyak investment ke yang 5% berhasil, jangan kayak 95% flop. Gitu sih. Jadi ya kita di hire untuk itu kurang lebih gitu. Karena kalau cuma invest asal semua orang juga bisa gitu kan. Tapi di sini kita tujuannya gimana cara kita bisa buat logical approach buat invest gitu. Dan end game kalau dari startup, jadi startup itu kalau saya selalu bilang adalah suatu entitas yang tugasnya mencari bisnis model. Nah, startup itu karena tugasnya mencari, yang dicari itu bisnis model sebenarnya. Jadi bukan mencari revenue ya, tapi mencari bisnis model. Mencari suatu model bisnis di mana ada willing buyer, di mana ada willing buyer untuk membeli produk yang ditawarkan. Ketika itu udah terjadi, menurut saya startup itu udah wisuda, udah graduate gitu. Jadi ya bisnis biasa gitu loh. Kayak Facebook, saya udah nggak bilang Facebook itu startup, enggak, dia udah jadi bisnis. Microsoft udah bisnis. Jadi kalau dia udah bisa jadi profitable, dia udah bisa self sustain ya, itu saya bilang udah jadi bisnis. Jadi udah nggak masuk bakat kita nih sebagai startup gitu. Dan end game-nya ya itu harusnya tuh jadi bisnis gitu. Kalau M&A sama IPO tuh exit-nya kita investor. Itu end game-nya kita. Kalau founder mah harus bikin sampai itu sustainable, sampai jadi profitable business. Nah, apakah kebijakan investasi BRI Venture sebagai anak perusahaan BRI independen sepenuhnya atau masih perlu approval dari BRI sebagai induk perusahaan? Mengingat investasi BRI Ventures kebanyakan di startup lokal saja. Kalau menurut POJK, jadi gini, nggak, keputusan kita independen kok. Jadi independen di level BRI Ventures gitu. Namun dari awal ketika kita membuat fund ini, kita juga sudah membuat tesis investasi. Nah, tesis investment kita memang waktu itu untuk melakukan investasi kepada startup lokal
gitu. Lokal yang mana artinya tuh operation base-nya tuh di Indonesia gitu. Jadi itu tuh ranah lingkup yang kita batasi dari awal gitu. Jadi semua fund itu pasti ada tesisnya kan. Sama kayak misalnya kalau teman-teman reksadana gitu. Di awal apa sih namanya, prospektus awalnya udah bilang kita mau raise fund, nanti kita belikan 30% properti, misalnya 40% tech, apa berapa persen apa. Nah, kita nggak boleh melenceng dari sana kan. Nah, sama juga kalau kita gitu. Kita udah tentukan di awal dan kita nggak melenceng dari sana gitu sih. Oke. Kalau dari saya paling tambahannya gini ya, Bu. BRI Ventures itu kan sebenarnya walaupun venture capital, tapi kan balik lagi kita merupakan anak perusahaan BUMN ya. Ya. Jadi mau nggak mau kita secara regulasi itu juga pasti diawasi lebih ketat dibanding venture capital lainnya gitu. Mau nggak mau setiap duit yang kita keluarkan buat invest itu pasti nanti akan ditanggungjawabkan pada negara gitu. Makanya kita di BRI Ventures tuh kalau invest pasti patokannya nggak boleh rugi gitu. Kalau nggak nanti kita ya pasti ada audit macam-macam lah, bahkan bisa jadi kerugian negara. Pokoknya itu sesuatu yang sangat ini ya sensitif lah di isu sekarang gitu. Jadi kita pasti untuk saat ini menggunakan berbagai macam risk management yang ketat juga, dan juga kita biasa udah punya apa ya semacam scorecard value scorecard nilainya yang kita buat agar tidak sampai startup tersebut rugi sih. Jadi tadi seperti yang Pak Erik bilang, kita perusahaan investasinya independen, dan juga pasti kita juga karena kita BUMN pasti kita lebih strict dibanding venture capital yang lain gitu sih. Lebih hati-hati lah ya Pak, ya nggak boleh sembarangan ya. Betul, mitigasi risiko tuh nomor 1 deh kalau di kita gitu. Soalnya risk profile kita mungkin beda, kayak tadi Mas Bima bilang sisi yang lain kan investmentnya banyak yang rugi, ada satu yang untung gitu. Kalau kita diusahakan sebisa mungkin tidak diminimalisir kerugiannya gitu. Jadi kayak gitu sih. Sampai saat ini pernah ketemu yang hilang nggak tuh Pak investasinya? Kita untungnya masih baru nih, kita baru 2019 berdiri, baru aktif investasi 2019 gitu loh. Jadi sampai saat ini ya puji Tuhan masih belum ada flop atau belum pun ada impairment gitu. Tapi visi itu kan maraton ya, bukan sprint ya. Jadi bukan berarti kalau sekarang belum hilang dalam 3 tahun ke depan sama gitu. Itu kan kita nggak tahu gitu. Tapi tetap kita sih jaga mitigasi risiko risk management aja. Sampai sekarang masih on track lah ya Pak ya. Ya gitu. Dan kita bentuknya PT kan, PT Indonesia. Jadi kita bayar pajak Indonesia, Bu. Saya rekan-rekan. Kena capital gain tax nih kita nih. 25% nih. Demi membangun ini pembangunan jalan di Pulau Rote, pembangunan PLTU. Nah, itu dari carry kita tuh nanti tuh. Oke. Nah, saham dikunci 8 bulan itu sampai kapan ya? Dihitung dari saat listing ya? Apanya? Saham dikunci kan tadi dibilang dikunci 8 bulan kan untuk investor lama, itu sampai mulai dihitungnya dari awal listing atau tanggal listing atau gimana? Bentar, saya baca dulu di prospektusnya. Itu ada kok di halaman 8 pembatasan saham. 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran subordinat penawaran umum perdana menjadi efektif. Oh, setelah harusnya efektif kalau ya. bahasanya gitu setelah efektif, betul. Oke. Oke, dari Pak Andrew, apa Bukalapak juga menilai dari CLV? Apa nih CLV sih nggak ngerti. Customer lifetime value kali ya. Itu jadi again matrix yang kita pakai. Banyak jargon baru nih jadi Bu Visela kalau startup itu. Kita profit aja ada PC1, PC2, PC3 gitu. Jadi banyak gitu. Salah satu gitu. CLV pasti dipakai gitu, tapi itu lebih ke arah internal aja sih. Kalau buat general public, again soalnya angka CLV itu nggak ada yang bisa ngitung secara pasti sih. Itu again kan cuma estimasi. Tapi kalau buat di e-commerce atau startup, terutama tuh kita biasanya kita pakai rule of thumb-nya CLV itu 1:3 banding CAC. Jadi harga value yang bisa diberikan satu customer itu misalnya 100. Nah, berarti kalau kita mau kasih promo, kita mau kasih apa, itu sepertiganya aja maksimum gitu, 1:3. Oh, gitu. Oke. Itu tuh matrix yang dipakai manajemen kok, emang matrix umum. Nah, ini ada yang mau nanya rahasia nih dari Pak Bertus. BRI Venture pegang saham buka di average berapa ya jika menggunakan jumlah saham setelah profit terakhir? Waduh, gimana nih? Mau dijawab apa enggak, Pak? Saya sih jawabnya sesuai prospektus aja nih ya. Nih ada kok. Tapi di prospektus adanya tuh jumlah saham dan jumlah nominal harga pembelian kita nggak ada di sana gitu. Tapi kita belinya ya di atas harga nominal sih pasti waktu itu.
gitu. Jadi ya bisa lihat di prospektus aja deh. Jawabnya gitu deh. Oke. Nah, dari Pak Tony, mohon sharing-nya Pak Erik dan Pak Bima. Bukalapak mendapat dana 21 triliun untuk memperkuat permodalan. Apa pertumbuhannya akan naik cukup signifikan? Apa kedepannya Bukalapak akan ada kerjasama dengan ekosistem BRI Venture seperti Bank BRI dan Bank Agro? Oh, ini Mas Bima nih cocok nih. Silakan Mas Bima. Jadi mungkin kalau dari segi potensial ya pasti kita optimis lah ya bahwa ke depan ekonomi digital di Indonesia itu tumbuhnya pasti bakal kenceng ya gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu, mungkin pernah baca juga risetnya Google di Indonesia itu ekonomi digital di Indonesia itu bisa tumbuh sekitar 3 kali lipat lagi lah dari sekarang. Jadi potensi itu masih terbuka lebar. Nah, salah satu industri yang akan tumbuh di ekonomi digital itu pasti salah satu industri e-commerce gitu. Jadi untuk potensi ke depan sih kita lihat masih bakal terus tumbuh ya dari Bukalapak itu sendiri. Bahkan mungkin growth-nya juga masih bisa di double digit 50% ke atas untuk beberapa tahun ke depan. Dan juga di sinilah tugas BRI Ventures ya untuk membantu Bukalapak, karena kita juga tadi seperti yang saya bilang, kita divisi itu selain capital gain, kita juga harus membantu startup itu tersebut melalui value add gitu. Value add-nya melalui apa? Melalui sinergi dengan Bank BRI misalnya atau BRI Agro gitu. Nah, sinergi-sinergi inilah yang diharapkan dapat membantu bisnis-bisnis Bukalapak ke depan gitu. Jadi contoh nih, mitra Bukalapak, oke kita sinergikan dengan engine billing gitu, sehingga harapannya apa? Sehingga nanti ke depan di mitra warung-warungnya si Bukalapak ini, mereka juga bisa membuka akses ke ke Bank BRI gitu, bisa buka tabungan, bisa uang tunai, tarik tunai atau store duit macam-macam. Jadi kita bisa embedded finance lainnya di fasilitas yang dimiliki oleh Bukalapak gitu. Kira-kira seperti itu sih gambarannya. Mungkin Pak bisa nambahin. Kalau saya prospektus lagi nih, balik nih ya. Ada kok. Jadi dari dana yang di-raise itu 66% untuk modal kerja, working capital, 15% untuk buka mitra Indonesia, 15% buka usaha Indonesia. Untuk jelasnya, buka mitra dan buka usaha itu apa, itu ada semua kok, bisa dibaca nanti di prospektusnya bab 2 halaman 10. Gitu. Ya, teman-teman baca prospektus ya. Kalau memang benar-benar niat beli, jadi nanti. Okay. Jangan kata tetangga, jangan kata teman lah, kita kata prospektus saja deh. Oke. Nah, apakah price to GMV dapat digunakan untuk B2B platform yang menyediakan platform bagi perusahaan untuk jualan, tapi tidak melakukan payment processing atas penjualan perusahaan? Iya, jadi matrix sebenarnya terserah sih mau pakai apa sih. asal ada satu orang, asal ada yang percaya, itu bisa dipakai gitu. Jadi again di sini tuh matrixnya tuh nggak kaku ya, kayak harus pakai PER, harus pakai PBV, harus pakai apa gitu. Ini sebenarnya kenapa sih kita pakai price to GMV, kita pakai price to sales itu? Karena data yang harusnya dipakai itu nggak ada gitu. Jadi ini kan cara kreatif kita untuk nambel gitu kurang lebih. Ada mungkin yang lebih nyaman nambelnya tuh pakai lakban, ada yang lebih nyaman pakai staples, ada yang lebih nyaman pakai tali gitu ya. Ya itu terserah aja gitu. Suka-suka gitu. Tapi kalau emang misalnya mau hitungan benar, hitungan DCF itu kan harusnya kan pakai ya EV EBITDA, kalau nggak fair gitu kan. Tapi karena ini nggak ada, ya kita kreatifnya pakai itu gitu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak harus. Oke, ini dari Pak Stanley. Pak Stanley ini salah satu analis yang saya kenal waktu saya jadi IR nih di INTP. Pak Stanley tanya, untuk bantuin tim BRI Ventures, fokus buka kan O2O, yang akan build stock ekosistem di UMKM yang punya market yang luar biasa, yaitu 60 lebih dari 60 juta UKM. So it is a bit different, fokus buka di B2B to C. Sorry, tadi pertanyaannya apa, Bu? Untuk bantuin tim BRI Ventures, fokus buka kan O2O yang akan build stock ekosistem di UMKM yang punya market yang luar biasa, yaitu di atas 60 juta UMKM. So it is a bit different, fokus buka itu di B2B to C. I see. Iya. B2B to C, gimana tuh Pak? Jadi pertanyaannya apa sih? Saya masih belum dapat ini. Jadi benar emang targetnya O2O sih, dan targetnya tuh di rural, tier 3, tier 4 city gitu.
B2B2C ya mungkin bisa sih. Tapi intinya yang ingin dikembangkan oleh Bukalapak adalah supaya si mitra Bukalapak itu bisa menjadi digital touch point untuk rural area di Indonesia. Gitu. Nah, nanti mitranya tuh bisa dibisnisin macam-macam gitu loh. Bisa jadi orang ya macam-macam gitu sih. Bisa buat beli pulsa, bisa untuk transfer duit, bisa untuk bayar Bukalapaknya gitu loh. Gitu sih. Nanti mungkin bisa jualan asuransi, bisa menyalurkan kredit dari sana, ya kita nggak tahu, kita lihat perkembangannya gitu. Tapi intinya mitra Bukalapak itu akan menjadi senjatanya si Bukalapak. Gitu. Nah, kalau dari Pak Leo, buka income itu dari mana ya? Kalau dari komisi warung besarannya berapa persen? Itu angkanya beda-beda sih. Jadi ada dari supply chain, dari dia jualan barang gitu. Ada dari komisi ya jual pulsanya, fee base-nya itu juga ada macam-macam. Gitu. Mungkin bisa dilihat juga di prospektusnya, mungkin ada juga tuh kalau pengen cari berapa persennya. Kalau nggak salah udah dibagi kok. Jadi ada pendapatan mitra sama revenue GTV-nya mitra. TPV-nya mitra. Oke. Apa argumentasi bahwa mitra Bukalapak di kota-kota tier 2 sampai 4 bisa bersaing dengan agen BRI Link untuk transaksi finansial, mengingat agen BRI Link sudah established dan eksis lebih lama daripada mitra Bukalapak? Bukan bersaing kali ya, malah nanti dijadikan bareng-bareng mitra ya? Ya bukan sih Pak? Ya bisa aja gitu. Jadi di Indonesia ini pie-nya itu masih besar sekali sih Bu. Jadi kita belum melihat pentingnya persaingan gitu. Kita masih fokusnya ke market akuisisi sebanyak-banyaknya dulu gitu loh. Gitu sih kalau ngomongin saingan. Dan juga kan pie yang belum digarap. Kolaborasi ya. Pie yang belum digarap itu lebih banyak dibandingkan pie yang sudah digarap. Jadi ngapain fokusin ke yang udah dipegang orang gitu loh. Lebih luas pasar itu yang belum dikerjain gitu. Gitu. Gimana tadi Pak Bima? Kalau saat ini ya mungkin bank itu udah berubah ya dari zaman waktu di 2015 ya. Mungkin sekarang Bank BRI pun udah melihat sebenarnya fintech itu bukan lagi sebagai kompetitor, tapi lebih sebagai teman gitu. Jadi dari dulu compete sekarang jadi kolaborasi gitu. Nah itulah sekarang yang diganggukan juga sama bank lain, mulai muncul contoh kayak kemarin misalnya Bank Jago kerjasama dengan ada kami buat channeling. Terus misal dari bank mana channeling loan ke fintech lending. Nah begitu juga dengan Bukalapak nih. Kita mungkin lihatnya dari sisi bank itu sebagai teman gitu. Apa aja yang bisa kita kolaborasikan dengan Bukalapak gitu. Jadi BRI Link sendiri itu di lapangan walaupun saat ini emang dilihat sebagai head to head-nya mitra Bukalapak, tapi sebenarnya bisa jadi mereka berdua itu adalah sesuatu yang beririsan gitu. Jangan-jangan agen mitra Bukalapak ini sebagai mitra Bukalapak di lapangan ternyata juga bertindak sebagai agen BRI Link gitu. Nah inilah yang akan bisa menurut saya bisa menarik ya di masa yang akan datang, karena kalau agen BRI Link itu kan lebih kepada layanan keuangan gitu. Jadi dia hanya prioritas fokus kepada layanan keuangan perbankan. Tapi mitra Bukalapak itu bisa beyond financial product gitu. Tadi dia bisa jual sembako, dia bisa jual pulsa, bisa macam-macam gitu. Jadi sebenarnya gabungan dari agen BRI Link yang punya financial produk yang cukup kuat dengan Bukalapak sebagai supply chain itu, mitra Bukalapak sebagai supply chain itu sesuatu yang mungkin bisa menarik di masa depan gitu kolaborasinya gitu. Kalau menurut saya sih Bu Visela. Ya kayaknya lebih bagus kalau kolaborasi ya daripada head to head ya. Betul. Nah, ini ada yang izin tanya, apakah menetapkan valuasi tech company atau e-commerce yang akan IPO berikutnya di Indonesia menjadi lebih mudah setelah Bukalapak IPO? Nanti kan katanya mau ada Goto, ya mau ada GNT, mau ada apa lagi tuh, Traveloka ya. Ya mungkin sih karena kan akan ada precedent ya. Itu kan yang sebenarnya yang kita butuhkan juga nih. Makanya kenapa kita harus cari kiblatnya itu pakai Amazon, pakai Alibaba, karena di Indo belum ada gitu loh. Ya nanti harapannya dengan semakin banyak tech unicorn yang listing di Indonesia itu ya lebih gampang kita bangun precedent gitu. Jadi kita bikin comps itu nggak usah dibandingin sama Cina atau sama India atau sama US gitu loh. Bisa dibandingkan ya lebih dekat deh gitu. Kalau dari Indonesia, jadi lebih kredibel juga nanti. Oke. Kalau BRI sendiri, BRI Venture sendiri belum kayak di Traveloka, di Goto nggak ada ya, nggak ada investasi.
belum bisa disclose. Nanti Oke. belum. Pangsa pasar terbesar buka itu di kota atau pulau apa ya kalau bukan Pulau Jawa Sumatera? Saat ini memang masih di Jawa Sumatera sih rata-rata. Gitu. Tapi sudah ada juga di seluruh pulau di Indonesia. Tapi kalau kita lihat peta sebarannya, misalkan di merah-merahin tuh kalau di peta tuh paling merah tebel itu yang memang masih di Jawa Sumatera gitu. Kalau di pulau lainnya masih merah muda, masih merah tipis. Oke. Nah, kesimpulan Newsstream kalau nggak salah ada juga kok di deck-nya bisa dilihat di deck ketika dia IPO. Ada yang di main expose. Ada ya. Ya, yang merah tebal merah itu. Sebaran mitranya. Nah, jadi kesimpulan Newsstream Mitra buka adalah yang terbesar ya dibandingkan e-commerce-nya nanti ke depannya ya. Kalau sekarang iya, sih mungkin pendapat masih dari e-commerce ya, Kak Erik. Tapi ke depan sih, bisa jadi mitra Bukalapak ini revenue juga. Oh, sekarang masih tetap dari e-commerce ya? Kalau masih tinggi jadi, gitu. Oke. Pak Sore, Pak Erik, dan Pak Bima, thanks for insight. Saya Aryo dari Han Hire. Industri apa aja yang akan jadi fokus investasi BRI Ventures di tahun 2021 dan 2022? Tetap tech startup sih pastinya gitu. Tapi kalau untuk industrinya, ya kita pasti tetap heavy di fintech sih. Heavy di fintech. Sesuai mandat. Oke, berapa market share dari mitra Bukalapak jika dibandingkan dengan Kudo, sekarang Grab Kios atau SRC? Saya nggak ada data Kudo sama SRC-nya sih, jadi nggak bisa compare ya. Oke. Oh, yang tadi Pak Stanley bilang bukan pertanyaan, tapi just to add argument for BRI Ventures. I see. Okay. Thank you, Pak Stanley. Siap. Terus dari Pak Andrew mau tanya SPAC itu apa ya? SPAC. Wah, ini Mas Bim nih. SPAC. Pak Erik lah ini kayaknya lebih paham. Gimana Pak Erik? SPAC tuh reverse merger Bu sebenarnya. Jadi ada satu perusahaan nih yang udah listing, dia raise fund, tujuannya tuh buat acquire company ya non listed companies. Nah, kayak Grab itu mereka nanti IPO-nya pakai metode SPAC. Dan itu salah satu yang terbesar kalau nggak salah di US dan mungkin di dunia kali ya. Itu. Jadi company-nya yang udah listed tuh namanya Altimeter Growth Corp kan. Nah, si Altimeter itu raise fund ya bilangnya untuk akuisisi Grab gitu. Padahal si Grab kan lebih gede daripada si atasnya gitu. Ya intinya biar nanti Grab-nya bisa nempel ke atas. Ya, SPAC itu Special Purpose Acquisition Company. Jadi dia nggak usah IPO secara normal ya Pak Erik, tinggal akuisisi perusahaan udah listing ya. Betul. Dia merge sama perusahaan. Ibaratnya kayak backdoor listing berarti Bu Fisela. Iya betul. Kalau backdoor tapi agak kurang enak bahasanya, jadi reverse merger aja lah. Di belakang gitu ya. Iya. Oke, ini ada yang tanya pasca IPO buka BRI Ventures sisa berapa persen? Ini masih belum tahu ya Pak ya, karena kan masih belum tahu nih nanti oversize-nya berapa, karena beda-beda tuh kalau oversize-nya berapa, nanti share yang listing berapa, jadi baru bisa dihitung nanti mungkin setelah benar-benar sudah listing dan ketahuan itu berapa yang akan dibagikan kepada publik ya. Oke, maksimum 25%, jadi maksimum dilusi kita 25%. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Bukalapak ini apakah masuk papan utama pengembangan atau papan akselerasi? Apakah ada perubahan peraturan dari BII khusus untuk Bukalapak? Nah, ini kebetulan nih kita juga nanya soalnya. Jadi jawabannya tunggu nanti. Kalau nggak salah dalam waktu dekat akan disahkan ya, akan efektif. Nanti kita lihat aja ketika efektif listingnya di mana. Oh, masih belum tahu ya sekarang ya? Iya. Oke, untuk teman-teman yang tanya materi, nanti Pak Bima akan kasih ke saya materinya, dan materinya nanti akan saya share di Telegram grup I Am The Star, yaitu saya udah tulis di kolom chat, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di situ. Nah, terima kasih banyak buat Pak Erik dan Pak Bima. Mungkin sebelum kita akhiri meeting ini, kita foto bersama dulu ya, buat kenang-kenangan. Teman-teman boleh minta dibuka videonya yang masih belum dibuka. Alex minta tolong untuk bantu foto ya, Alex.
pada belum buka. Ini mungkin grup daster gitu kali ya, jadi Betul. Nah, tunggu dulu ya. Telegramnya ramai. kalau grup daster biasanya ya malu gitu kan, jadi nggak mau foto. Biasa kerja juga pakai kemeja, bawahnya celana biasa. Itu tren-tren baru. Oke, tahan ya. 1, 2, 3. Oke, udah 1 slide aja, Ci, pada nggak buka. Gitu ya. Oke, nanti ada rekamannya Pak di YouTube saya, di Viselacin, jadi nanti dicari aja, dan juga saya akan posting linknya di grup Telegram yang tadi ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Erik sama Pak Bima, ini benar-benar materinya daging semua nih hari ini, saya belajar banyak karena terus terang saya juga nggak terlalu ngerti untuk valuasi startup ya. Kita kan biasa dulu belajarnya kan yang valuasi old economy ya, untuk new economy ini memang belum terlalu ya, jadi baru belajar juga. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang hadir dan Pak Erik, Pak Bima. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Alex ya. Salam, Pak Alex. Thank you Pak Erik, thank you Pak Bima, thank you. Thank you. Masih izin live dulu. Ya. Izin.